Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulil ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama. Selawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang hadir, ini pojok syariah ke-6 yang kita coba angkatkan dalam konteks diskusi. Hari ini hadir bersama kita dari Mutigo Indonesia yang akan berbagi, sharing, dan juga akan melakukan kolaborasi pendampingan tentunya dengan Bank Nagari Syariah atau unit usaha syariah yang ada di Bank Nagari. Mudah-mudahan hal-hal yang akan kita diskusikan hari ini memberikan dampak positif, kontribusi positif bagi pengembangan UMKM, khususnya yang syariah di Sumatera Barat dan umumnya di Indonesia. Hari ini kita coba santai saja, Bu Ike, Bu Dorina, dan juga ada Mbak Woro. Kita nanti silakan nanti Mutigo menyampaikan informasi-informasinya, kemudian kita akan diskusi karena hadir juga bersama kita dari cabang-cabang Bank Nagari. Ini ada yang dari Tapan juga ada, dari Silaut juga ada, dari Bukit Tinggi, dan banyak lagi yang akan hadir. Insya Allah ini akan membersamai proses-proses diskusi kita ke depan. Mungkin untuk awal kita mintakan langsung kepada Mbak Woro atau ke siapa dulu Mbak Ike? Untuk pertama akan dipaparkan selayang pandang atau company profile-nya Mutigo Indonesia supaya kita bisa sama-sama saling memahami sebenarnya program Mutigo itu gitu ya? Apa saja gitu ya. Baik, nanti akan menyampaikan Bun Dorina. Nanti tentunya sudah pasti Mbak Woro akan mempertajam diskusi kita pada siang hari ini. Dan setelah dari Mbak Woro nanti kami juga akan minta kesediaan Pak Heri tentunya apa sih yang bisa kita sinergi atau kolaborasikan Mutigo Indonesia bisa bermanfaat hendaknya untuk Bank Nagari Syariah beserta UMKM-nya. Silakan Bu Dorina, makasih. Baik, terima kasih. Kita langsung saja Bu Dorina, saya coba share screen ya. Betul, lawang pandang aja Pak. Jadi ini sebetulnya ini aja ya Pak, secara singkat. Karena orang tua kita bilang kan tak kenal maka tak sayang ya, mari kita ini dulu ya, saling mengenal dulu. Nah ini selain pandang Mutigo, next please. Langsung aja Mas. Nah yang lainnya aja dulu. Lagi, next, langsung ke next halaman Pak, tentang kita. Nah, ruang lingkup bisnis agak ke atas sedikit aja Pak, sebelum tentang. Nah, ruang lingkup bisnis kami itu ada di tiga sektor Pak. Yang pertama kita memberikan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan ekspor, terutama di sektor UKM. Di luar sektor UKM kami juga memberikan pelatihan kewirausahaan untuk teman-teman di BUMN yang akan mendekati masa pensiun. Seperti itu, supaya pada masa purna bakti teman-teman masih bisa produktif. Yang kedua, sektor kami, ruang lingkup bisnis kami adalah trading. Nah, untuk trading pun kami juga ada seperti dualisme, Pak. Kami adalah pure trader bila kami adalah partnernya dari perusahaan besar seperti Mayora, Indofood, Wings Food pada saat mereka mencari pasar yang baru untuk market mereka. Rata-rata yang kami kerjasamakan untuk untuk di pasar ekspor di negara-negara ketiga, seperti Sudan misalnya begitu Pak. Dan bila kami memperdagangkan, memperjualbelikan produk UKM, kami adalah pure seperti socialpreneur, Pak. Jadi yang kami tradingkan hanyalah produk UKM yang sudah melewati masa coaching kelas dengan kami, seperti itu. Nah, ini kita tidak bermaksud untuk jumawa, jadi memang hanya UKM-UKM yang berada dalam ikut mengikuti coaching kelas kami yang kami bisa bantu ekspor karena pada waktu untuk ekspor nanti, ekspor license-nya adalah dari company kami, kemudian di negara tujuan ekspor juga import license-nya dari kami, Pak. Sehingga semua risiko baik moral maupun materi itu adalah di bawah tanggung jawab kami, seperti itu. Berikutnya adalah kami juga bergerak di sektor event management. Jadi kalau misalnya Bapak-Bapak sebelum pandemik juga sering ada informasi ya bahwa kita dari sektor pemerintah sering melakukan studi banding, melakukan kunjungan ke luar negeri,
Nah, untuk event seperti ini kami bisa mengarrange Pak dengan bertemu misalnya di negara tujuan, misalnya di negara Eropa mau ketemu dengan siapa, kami bisa bantu arrange untuk itu. Kemudian kami juga bisa membuat mini expo Pak, baik mini expo yang kami selenggarakan untuk UKM binaan kami maupun juga expo atau event perdagangan di mana kami menjembatani hubungan dua negara yaitu Indonesia dan Belgia. Nah, seperti ini Pak ruang lingkup bisnis kami. Next, please. Nah, ini tim kami, Pak. CEO kami tadi seperti yang disampaikan adalah Ibu Woro. Beliau tinggal di Brussels, Belgia. Kemudian saya sendiri sebagai country manager. Lalu ada Dr. Tiara, beliau adalah psikolog. Dan ada Cak Budi. Beliau, Bu Tiara dan Mas Budi ini berada di dalam penyusunan kurikulum untuk coaching kelas kami. Next. Ada Pak Witsel, beliau adalah advisor kami seperti yang tadi disampaikan. Beliau adalah salah satu direktur di European Syndicate, sehingga beliau bisa membantu kami untuk memberikan regulasi-regulasi apa yang baru diterbitkan oleh pemerintah di Uni Eropa, sehingga kita bisa menyesuaikan dalam menyelenggarakan coaching class untuk UKM. Juga ada Pak Said, beliau adalah expert dalam hal sebetulnya untuk produk organic food, tapi selama ini beliau sangat suka membantu kita karena tahu bahwa kita bergerak di sektor UKM, ingin memajukan UKM sehingga pada akhirnya bisa tercipta sustainable. Nah, ada Ibu Ike di tim kami, beliau ada relationship manager. Beliau di kelas kami juga nanti memberikan materi tentang bagaimana manajemen keuangan untuk para UKM. Next. Nah, ini kantor kami, Pak. Ada di 5 negara. Yang pertama di Patra Jasa. Di Belgianya ada di Brussels, kemudian di UK kami ada di London. Kalau di UK ini memang kami meregistrasi company sebagai Rumah Indonesia UK, jadi tidak sebagai Mutigo, tapi krunya masih kami juga, Pak. Kemudian di Cina kami tidak meregistrasi perusahaan, tapi bekerja sama dengan agen setempat. Nah, di Brunei kami registrasi company atas nama Mutigo. Ini memang penduduknya sedikit, Pak, tapi daya beli mereka bagus. Dan kami membuka perusahaan di Brunei tempoh hari karena daya beli mereka bagus. Dan kami sengaja membuat ada market di Asia, sehingga teman-teman di dalam coaching kelas kami nanti, bila belum sanggup untuk bisa ekspor ke Eropa, mereka bisa kita kondisikan untuk ekspor ke wilayah Asia dulu. Salah satunya Brunei. Next. Nah, ini Pak, pencapaian kami, achievement kami yang sampai sekarang masih berlangsung, yaitu kami di-hire oleh salah satu government agency di Belgia di bidang trading dan investment, namanya AWEX. Jadi, AWEX meng-hire kami sebagai business partner untuk menjembatani orang pelaku usaha Indonesia yang ingin ekspor ke Eropa melalui Belgia, dan sebaliknya membantu pengusaha Belgia yang ingin mencoba menjajaki ekspansi ke Indonesia. Seperti itu. Salah satu achievement kami dalam hal ini adalah pada tahun 2016, Princess Astrid dari Belgia melakukan perjalanan bisnis trip. Ada nuansa G2G-nya, yaitu karena di Indonesia bertemu dengan Pak JK, itu adalah arrangement dari Mutigo Indonesia. Next. Nah, ini Pak surat penunjukan kami sebagai business partner. Next. Nah, ini adalah peta demografi dari sektor UKM yang selama ini kami handle. Ada sektor 60%, 42% paling besar memang ada di sektor agrobisnis, kemudian sektor craft dan fashion, food and beverage, dan juga yang lain-lainnya seperti home decor, seperti kalau tenunan kita itu Pak, Pandai Sike itu masuknya dalam kategori home decor dan juga fashion. Next. Nah, ini klien kami, Bapak Ibu bisa lihat. Di sini tidak hanya government murni seperti Pemprov Jabar, Pemkot Bandung, juga ada BUMN seperti Sarina, juga ada swasta murni, baik swasta murni di Indonesia maupun di beberapa negara, kayak ini di Netherlands kami ada bermitra dengan Meatballs Producer, kemudian ada juga klien kami di Sanskrit India, juga yang di sini adalah Wallonia, ini adalah government Belgia. Next. Nah, ini beberapa dokumentasi dari kegiatan kami dalam menyelenggarakan coaching dan training untuk UKM, Pak. Ini salah satu contohnya adalah UKM Tegal. Itu ada kelas di mana waktu itu Bu Woro lagi mudik, kita todong penyelenggaraannya di Tegal. Ini juga adalah sesi keduanya di Tegal. Next, please.
Ini juga kita mengadakan full day workshop waktu itu di Smesco, pas kesempatan waktu Bu Woro juga lagi mudik. Next. Nah, ini beberapa kegiatan kami juga dalam berupaya mempromosikan produk UKM di luar negeri. Ini ada event di Budapest, Hongaria. Juga ada event di Brussels sendiri untuk produk fashion berupa batik saat itu. Next. Nah, ini Pak salah satu bentuk seperti apa hasilnya teman-teman UKM setelah kita coaching. Produknya bisa didisplay atau diperjualbelikan di toko retail di Belgia, salah satunya. Ini produk organik, Pak. Bapak Ibu bisa di zoom. Itu merek produk tehnya adalah East Java. Ini adalah UKM Madiun, Pak, orang Madiun. Nah, teh, nah lihat di sebelah kanan lagi, Pak, foto yang ada di sebelah kanan. Ini adalah foto pada saat hari pertama kami loading di toko di Belgia. Ini ada bahasa Prancis sana, produk bio Indonesian, maksudnya produk bio dari Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat di meja yang dekat saya itu produk-produk UKM nggak ada yang terlalu rumit, itu hanya organic coconut sugar, yaitu gula kelapa, lalu sisanya rempah-rempah, lalu teh yang tadi dari UKM Madiun tadi Pak, yang brandnya East Java, Jawa Timur. Nah, jadi gambar ini sengaja kami selalu pajang untuk memperlihatkan kepada teman-teman bahwa bisa ekspor ke Eropa itu tidak serumit yang kita bayangkan. Ini produk yang ada ini kan sebetulnya tidak rumit, hanya rempah-rempah, tapi memenuhi persyaratan tertentu yang ada di Eropa. Next. Nah, ini juga dalam berusaha membuat teman-teman UKM bisa menjadi eksportir. Kegiatan kami tidak hanya di kelas, kemudian juga kami sendiri memperdagangkan, mempromosikan ke luar negeri, tapi juga ada momen di mana teman-teman UKM yang kami boyong ke negara tujuan ekspor, dan kami arrange untuk bisa langsung ada komunikasi dan negosiasi dengan end buyer-nya. Ini adalah kegiatan di Den Haag, yang kami bawa saat itu adalah UKM dari BI Jawa Barat, kita bawa ke Belanda, dan di situ ada NUVO, asosiasi, bukan asosiasi, ini adalah importir terbesar produk Indonesia di Belanda. Bapak Ibu bisa lihat di foto itu, teman-teman UKM kami pertemukan langsung, ini kita bisa namakan business matching, teman-teman UKM negosiasi dan komunikasi langsung dengan buyer. Tentunya tetap masih dalam pengawasan kami. Next. Nah, ini juga selama pandemik memang aktivitas kita untuk bepergian ke luar negeri sangat minim, tapi kami berupaya tetap ada kegiatan untuk mempromosikan produk UKM. Ini adalah event di Bandung tahun lalu, virtual business matching. Ini antara Indonesia, Jawa Barat, Pemprov Jabar saat itu kita arrange business matching dengan UKM Jabar dan Pemkot Bandung. Lumayan Pak, saat itu dari puluhan produk, ada 3 produk yang diminati oleh potential buyer kita di UK dan di Belgia. Demikian sekelumit Pak, selintas. Oh ya, satu lagi, ini beberapa dokumentasi yang menunjukkan peran kami sebagai bisnis partner dari pemerintah Belgia. Di tahun 2016 yang main angklung itu adalah Princess Astrid. Beliau adalah adik dari Ratu Matilda dari Ratu Belgia. Saat itu beliau di Indonesia diterima oleh Pak JK, Pak Wapres kita saat itu tahun 2016. Kemudian beliau kita ajak temporary ke Bandung untuk menjajaki kerjasama sister province dengan Pemprov Jabar dan dengan Pemkot Bandung. Next. Nah, ini di tahun 2017 setelah 2016 menjajaki kemungkinan untuk kerjasama sister province, 2017 kita menandatangani perjanjian sister province tersebut. Di sana bisa dilihat di foto ada Pak Aher, Gubernur Jabar saat itu, dengan Bu Woro di tengah, dan juga salah satu lagi adalah Minister Governor dari Brussels, dari Wallonia. Nah, ini kerjasama sister province-nya. Waktu itu di 5 bidang, Pak. Kami dulu sempat agak khawatir gimana kalau nggak berlanjut setelah beliau gubernurnya diganti. Tapi ternyata sampai saat ini, setelah tahun ke-5, kerjasama ini masih berlangsung. Nah, ini adalah pop-up store. Ini tadi mini expo yang kami maksudkan. Jadi kami menyelenggarakan mini expo untuk teman-teman yang produk-produknya sudah kami develop, dibantu di dalam kelas yang kami selenggarakan. Ini adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dari program kelas coaching dan training kelas kami, Pak. Nah, jadi kami menyewa satu space di mall terbesar di Belgia, namanya Stadversal di Antwerpen. Di situ paling rame, Pak, untuk ukuran Belgia yang sudah paling rame, dan memang di situ kita bisa melihat seperti apa demand produk kita dari konsumen akhir di sana. Next. Nah, itu sekelumit Pak, selayang pandang profilnya Mutigo. Berikutnya mohon dibantu Pak Rifka untuk slide kita berikutnya. Nah,
Ini judulnya adalah Ekspor, Sebuah Upaya Menjadi Raja di Negeri Orang Bersama Mutigo. Nah, kita lihat Pak, kenapa kita namakan kita bisa menjadi raja di negeri orang, kita bertitik tolak dulu dari data ya Pak, bahwa sebetulnya UKM itu kan ibarat raksasa sedang tidur. Dari segi size, dari segi ukurannya di negara kita ini jumlah UKM-nya tuh besar sekali dibandingkan dengan IKM dan bisnis yang sudah di skala industri. Bapak Ibu bisa lihat di sini, kita dari ambil data terakhir aja dari 2018, di sana kelihatan sekali bahwa kita compare dengan tetangga kita aja, Malaysia dengan Thailand itu kita masih agak tertinggal. Kita bukan yang nggak ada, tapi belum bergerak. Seperti itu, Pak. Nah, kita... Bisa dibantu, Pak? Next. Nah, setelah kami identifikasi kenapa ya kita ini tertinggal dibanding teman-teman kita di tetangga, Malaysia dan Thailand. Yang pertama problemnya adalah masalah perizinan. Ini memang domain pemerintah murni ya Pak, tapi kami lihat saat ini sudah semakin bagus, pemerintah sudah membuat teman-teman dengan mudah bisa mempunyai legalitas usaha, yaitu dengan mendaftar di OSS, Online Single Submission, sehingga dengan mudah kita sudah bisa punya NIB, nomor induk berusaha. Kemudian financial access, ini adalah masalah kedua. Kadang-kadang kita dapati kenyataan bahwa teman-teman UKM itu produknya sudah bagus, tapi untuk cash flow-nya belum mulus karena tidak ada financial backup. Nah, ini juga adalah sebuah kendala. Kadang-kadang teman-teman ditawari bisa memperoleh KUR, tapi juga mesti ada agunan. Sementara agunan motor misalnya, motornya sih ada, tapi juga dipakai buat usaha dan juga statusnya kredit, sehingga tidak bisa dijadikan agunan. Ini juga menjadi faktor penghambat untuk bisanya teman-teman menjadi eksportir. Masalah ketiga adalah informasi. Saya dapati kami setiap ada kelas di daerah gitu ya Pak, problemnya hampir sama. Teman-teman UKM selalu merasa menjadi ekspor itu kayak mimpi banget, mimpi di siang bolong katanya. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Masalahnya sebetulnya needs atau demand dari negara tujuan ekspor untuk produk pangan Indonesia terutama itu sangat besar. Cuma informasi yang sampai kepada teman-teman di dalam komunitas UKM itu sangat minim. Yang keempat, problemnya adalah produk. Kita kadangkala membuat produk itu sesuai dengan bayangan kita dan kemauan kita. Saya ambil contoh keripik pisang. Di Indonesia kan Pak, keripik pisang itu kan sangat ini ya, sangat makanan yang sangat massal gitu ya. Tapi di negara kita keripik pisangnya ditaburin bumbu macam-macam kan Pak. Sementara di negara tujuan ekspor tidak perlu itu. Mereka mau pure benar-benar pisang yang kerasa pisang murni gitu loh. Nah, kita kadang-kadang merasa, oh ini bagus, sudah keren, ada taburan bumbu keju, bumbu macam-macam, tapi sebetulnya bukan itu yang dimaui oleh negara tujuan ekspor. Nah, ini dari segi produk itulah kita perlu develop dengan sungguh-sungguh coaching kelas yang kami selenggarakan, membantu teman-teman UKM untuk bisa develop produk sesuai dengan needs dan kebutuhan serta seleranya dari konsumen akhir di negara tujuan ekspor. Berikutnya masalah yang kita alami, kenapa jumlah UKM kita yang bisa ekspor sangat sedikit, karena personality Pak. Masalahnya karakter teman-teman UKM belumlah karakter pejuang tangguh ya. Masih karakter yang masih bisa baru bergerak mungkin deh untuk bisa ekspor. Nah, inilah yang kami coba benahi dulu Pak, yaitu masalah personality. Next. Nah, kami berupaya untuk menciptakan semakin banyak jumlah UKM bisa ekspor dengan membuat program akselerasi ekspor untuk UKM. Kami membuat program namanya 3R, Pak. Rethink, Redesign, Reborn. Rethink artinya kami membuat ini menjadi sebuah program, kami namakan dengan program Relearn, belajar kembali. Kenapa belajar kembali? Karena kami amati sampai saat ini, dari dulu sampai sekarang, betapa besar perhatian pemerintah untuk teman-teman sektor UKM, banyak sekali kemudahan-kemudahan, banyak sekali pelatihan-pelatihan untuk menambah wawasan. Sehingga bila kami membuat kembali materi untuk coaching supaya bisa ekspor, judulnya kami menyebutnya Relearn, belajar kembali. Tapi bedanya adalah bila banyak sekali kelas yang diselenggarakan oleh pemerintah sifatnya penambahan wawasan, maka yang kami lakukan adalah kelas yang benar-benar terfokus untuk menjadi sebuah komunitas yang siap ekspor. Jadi kita ibaratnya membuat kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, Pak. Bukan hanya kelas 6 saja yang diberi beberapa tambahan materi, tapi kelas 1 sampai kelas 6.
Sehingga di kelas 6 benar-benar sudah siap untuk bisa menjadi eksportir mandiri, seperti itu. Next. Nah, keunggulan program kami adalah metode dan sistem pembelajaran. Kita juga bisa membuat nanti indoor activities, juga ada outdoor activities, sehingga ini akan membuat teman-teman bisa menyerap dengan mudah materi pembelajaran yang kami berikan. Berikutnya, materi pelatihan disesuaikan dengan apa yang harus dipunyai oleh UKM supaya bisa menjadi eksportir mandiri, baik dari segi produknya sendiri maupun dari segi teman-teman pelaku usaha secara mentality maupun karakter. Kemudian kami bisa membantu teman-teman UKM untuk terkoneksi kepada industri. Nah, tadi Bapak Ibu bisa lihat di foto ya, di mana ada produk UKM yang sudah kami bawa sampai ke Belgia, salah satunya organic coconut sugar. Itu sebetulnya bayarnya tidak hanya di sektor toko retail, tapi juga bisa industri seperti industri biskuit, industri food industry itu juga bisa menjadi pembeli, menjadi bayar untuk produk itu. Jadi kami bisa mengkonektingkan ke industri yang ada di negara tujuan ekspor. Dan juga kami bisa membantu untuk mengkonektingkan ke investor. Kadang-kadang masalahnya bukan hanya di masalah produk ya, tapi pada saat produknya udah jadi, siap ekspor, tapi terkendala dalam hal investor. Dan ini kami juga bisa menjembatani kepada angel investor atau juga kepada pihak financial backup lainnya. Berikutnya adalah eksplorasi pasar. Nah ini Pak, keunggulan kami adalah kami bisa menggaransi dalam kurun waktu tertentu teman-teman yang mengikuti coaching dan training di kelas kami itu bisa ekspor. Kami bisa garansi karena market yang terutama di retail shop untuk UKM itu sudah ada di Belgia dan di beberapa negara lainnya. Next. Nah ini Pak statistiknya di mana 49,9% atau hampir 50% dari UKM-UKM yang kami coach itu berhasil menjadi eksportir. Next. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah produk Indonesia bisa masuk Eropa? Ya, bisa banget, Pak. Memang kadang-kadang kita berpikir, waduh, Eropa jauh banget, rasanya standarnya bakalan tinggi sekali nih. Seperti itu kan ya, Pak. Tapi sesungguhnya tidak. Bapak Ibu bisa lihat di slide berikutnya. Ini kenapa di awal kami jawab dulu kenapa harus ekspor ke Belgia. Belgia itu adalah ibu kota Uni Eropa, Bapak Ibu. Jadi pusat pemerintahan ada di sana. Memang negaranya kecil, penduduknya sedikit, tapi ini adalah hub atau adalah penghubung ke berbagai negara Eropa lainnya. Jadi untuk di wilayah Eropa kita bisa punya 3 pelabuhan Pak untuk ekspor, yaitu Rotterdam di Belanda, lalu Hamburg di Jerman, dan salah satunya lagi ada Antwerpen di Belgia. Dan dari Belgia itu dengan mudah kita bisa distribute lagi ke berbagai negara Eropa lainnya. Jadi negara Uni Eropa itu sekarang jumlahnya 27, sebelumnya 28 karena Inggris keluar, maka sekarang tinggal 27. Sekali saja teman-teman UKM bisa ekspor ke Eropanya melalui Belgia, maka itu dengan mudah juga bisa diekspor ke negara Eropa lainnya. Karena single market. Next. Juga Belgia itu ibaratnya mini Europe ya, karena di sana penduduknya, potensial konsumen kita adalah dari berbagai ras. Jumlah penduduk muslim di sana juga tinggi karena banyaknya eksodus. Dan juga eksodus dari berbagai etnis ini juga ada beberapa persennya juga memperoleh tunjangan dari negara sehingga mereka memiliki daya beli. Seperti itu. Makanya ini sangat potensi untuk kita bisa ekspor ke Eropa. Berikutnya, next. Nah, ini kategori produk yang dapat masuk ke Belgia. Yang pertama, konvensional. Jadi ada produk home decor seperti taplak meja, sarung bantal kursi, yang nanti bisa didesain seperti tenunan kita, Pak, tenunan di Sumatera Barat. Kemudian furniture, kemudian juga bisa aksesori dan fashion, food and beverage, kemudian agro seperti kopi dan teh, lalu tropical fruit kayak nanas, pisang, itu demand-nya cukup tinggi. Kemudian berikutnya adalah market bio atau market organik. Ini khusus untuk makanan, Pak, food and beverage. Jadi di sana itu produknya harus tersertifikasi oleh Central Union Office, Central Union, di mana nanti perusahaan lembaga akreditasi ini akan mengunjungi lahan pertanian dari produk itu sendiri. Sehingga apabila sudah ada cap bio atau cap dari sertifikat EU, maka produk Indonesia bisa diterima di sana dengan harga yang sangat cantik. Next.
Nah, yang harus dipersiapkan oleh teman-teman terutama sebetulnya adalah mentality, kemudian riset market, kita harus mengetahui siapa customer kita, juga regulasi apa yang ada di NTE, itu negara tujuan ekspor. Kemudian untuk penetrasi market sendiri kita harus set strategi, di mana semua poin-poin ini 1-6 adalah hal yang kami ajarkan di dalam coaching kelas kami, Pak. Next. Nah, ini ada beberapa gambar contoh produk UKM yang sebenarnya bisa masuk ke Belgia. Bapak Ibu bisa lihat di situ, ini yang sebelah kiri atas adalah frame foto dari kayu. Banyak kan di Indonesia. Nah, di bawahnya adalah produk tataan baki ya Pak, bahasa kitanya baki, nampan. Ini pukulan kasur Pak, zaman saya kecil dipakai buat mukul kasur di kasur kapuk. Di Padang masih ada nggak sih Pak Rifka, Pak Heri, ada ya? Dulu sih zaman kita kecil sih ya. Udah jarang Bu Dorina. Masih ada. Next. Halaman berikutnya. Habis ya? Oh ya, ini beberapa Pak. Ada ini adalah keripik. Di rak display itu ada tepung tapioka. Next. Ini sebelah kiri mbak-mbak ini megang lanting Pak, kayak kali yang di kita. Nah ini coconut sugar. Next. Ini emping Pak, ini pegang mbak cantik ini emping. Yang bapaknya sebelah kanan megang kopi. Kopi dari Gayo. Nah ini adalah beberapa tampilan rempah-rempah Indonesia Pak. Nah demikian paparan kami Pak. Silakan kita perbanyak nanti di diskusi aja ya Pak ya. Demikian saya kembalikan ke moderator Pak Rifka. Baik, terima kasih Bu Dorina sudah menyampaikan apa itu Mutigo. Jadi kan dari kemarin kita sudah kirimkan flyernya ke kawan-kawan, banyak yang bertanya, ini mau ngapain ini gitu. Nah ternyata Mutigo sedang menyiapkan, jadi Mutigo ini nanti akan menyiapkan UMKM kita, ada kelas khususnya nanti ya Bu Ike ya. Iya betul Pak Rifka. Untuk mereka bisa untuk go internasionalnya. Jadi bukan ada produk langsung jual, bukan seperti itu. Jadi ada proses yang akan dilalui juga. Pasti, karena ada legalitas dan seterusnya ya. Siap. Baik, kita minta dari Pak Heri Fitrianto, sebelum nanti kita akan diskusi. Baik. Pak Heri ini lagi, siap. Kita mana Pak Heri? Ini lagi telepon. Iya. Untuk diketahui Mbak Woro dan Mbak Bundorina, Pak Heri ini Mbak Woro, Bundorina juga merupakan mantan pemimpin cabang Bank Nagari konvensional di pesisir selatan dan sekarang beliau promosi di tahun 2021 ya Pak Rifka, promosi menjadi pemimpin cabang Bank Nagari Syariah. Dan selama ini jejak rekamnya Pak Heri selalu yang termasuk yang tercepat, setidaknya 3 tercepat. Kalau ada program dari Bank Indonesia, insya Allah beliau menjawab tantangan itu dengan termasuk 3 tercepat. Mudah-mudahan dengan program ini UMKM Go Internasional juga ada sesuatu hal yang positif dan apalagi ada percepatan juga gitu ya Pak Rifka dan Pak Heri. Silakan Pak Heri. Silakan Pak Heri Fitrianto. Ya baik, terima kasih Pak Rifka, Bu Rina, Mbak Woro, dan kawan-kawan semuanya. Pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih nih atas kita berdiskusi siang ini. Tentu tujuan kita adalah bagaimana kita membangun UMKM kita di Sumatera Barat ini bisa go internasional, terutama UMKM yang syariah ya. Baik, tadi Bu Ike sudah memperkenalkan siapa saya ya, mungkin terlalu berlebihan juga ya. Namun demikian nggak apa-apa lah, kita juga menyambut baik ini. Jadi untuk menindaklanjuti daripada diskusi kita pada siang hari ini ya, kami sudah menyiapkan tim khusus juga di cabang Syariah Padang. Tim Markom kita sudah siap untuk menindaklanjuti. Kemudian juga kita akan mengajak ini kepada teman-teman semua di seluruh cabang ya, mungkin pada siang hari ini mungkin ada beberapa yang bentrok ini acaranya Bu Rina,
Pak Woro, Pak Ike ya. Mungkin tapi secara keseluruhan teman-teman ini sudah bisa mewakili lah setidaknya lebih dari 50% ya. 50% daripada kawan-kawan di Bank Nagari Syariah. Baik, jadi kami menyambut baik tawaran daripada Butigo ini kita untuk berkolaborasi bagaimana UMKM kita ini bisa dia pantas untuk memperluas pasarnya menjadi pasar di ekspor ya. Kemudian kami juga menyatakan kesiapan kami Bank Nagari Syariahnya untuk membackup secara pembiayaannya. Tentu kalau kita bersama-sama dari banknya ada pembiayaannya, kalau pasar ekspornya juga sudah terbuka, tentu cash flow-nya juga agar lebih gampang kita menghitungnya. Jadi mungkin silahkan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya untuk berdiskusi siang hari ini. Ya. Kita segera setelah ini kita akan lakukan langkah-langkah konkret seperti apa langkah-langkah yang harus kita lakukan ke depannya untuk mewujudkan kita bisa membawa UMKM kita menjadi go internasional. Mungkin itu saja, kita akan lebih banyak membahas pada diskusi. Terima kasih Pak Rifka, Bu Ike, Bu Rina, dan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri Fitrianto, pemimpin cabang Bank Nagari Syariah Padang, Bunda Rina, Mbak Woro, Bu Ike, dan juga kawan-kawan yang hadir dalam webinar eksklusif kita pada hari ini. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya, nanti boleh juga di kolom chat, silahkan. Nanti akan kita jawab semua. Nah ini mungkin pertanyaan awal nih Bu Dorina. Kalau kami punya UMKM, nah ini akses awalnya nih gimana nih prosesnya nih? Prosesnya kalau kami sih berharapnya tuh membinanya komunitas ya Pak. Misalnya komunitas binaan Bank Nagari Syariah cabang Padang misalnya gitu ya, atau Bank Nagari Syariah di kantor pusat begitu ya, sehingga di dalam itu ada juga semacam beberapa subkomunitas di berbagai cabang daerah lainnya. Nah ini kenapa kami lebih senang membina komunitas ya Pak, karena akan ada percepatan jadinya. Ada proses akselerasi. Kalau individu-individu kan kayaknya ibaratnya kita itu satu-satu kan effortnya beda ya Pak. Jadi kita sekali datang itu untuk beberapa orang gitu kan Pak. Itu akan lebih efisien hasilnya. Jadi kalau misalnya kita pola kerjasama seperti itu, maka tentu didahului dengan MOU antara atau kontrak kerjasama antara Mutigo Indonesia dengan Bank Nagari Syariah di Sumatera Barat seperti itu. Kemudian di dalam kerjasama itulah nanti kita bisa jabarkan goals-nya dari teman-teman BPD Syariah seperti apa. Apakah untuk ekspor sajakah atau seperti apa, nanti kita bisa breakdown lagi seperti apa tujuan akhirnya. Cuma yang selama ini kami lakukan adalah memang 1 tahun itu maksimal 12 bulan itu sudah bisa ekspor Pak. Tapi di masa pertamanya bisa di dalam proses assessment, dalam proses kita seleksi awal, seperti itu sudah akan kelihatan loh Pak, nanti gambarannya di bulan keberapa nih bisa ekspor. Kalau daerah lain tuh ada yang di bulan ketiga sudah bisa ekspor, Pak. Ada yang di bulan ke-6. Tapi maksimal terjauhnya kalkulasi kami adalah 1 tahun. Jadi KPI kami ini KPI-nya ekspor, Pak. Bisa ekspor seperti itu. Dimulai dengan MOU dulu seperti itu. Oh, baik. Mungkin pertanyaan kedua, Bunda Rina. Produk yang akan kita ekspor itu produk apa saja? Nah, gitu tuh, Mbak. Sebenarnya sih berdasarkan riset kami Pak, paling banyak itu 70% produk yang tinggi demand-nya dari Indonesia itu adalah produk pangan dan snack ya, terutama snack kayak ya jajanan-jajanan kayak kita di Padang sih Pak, karak kaliang gitu kan. Itu kan tempo hari waktu kita tahun 2019 melakukan ekspor terakhir sebelum pandemik, produk lanting. Lanting itu karak kaliangnya kita Pak, tapi lanting itu diproduksi oleh UKM kami dari Cilacap. Itu laku banget Pak. Tempo hari kita sebetulnya agak pesimis. Aduh dengan harga segini laku nggak ya? Tapi ternyata laku Pak. Acaranya belum selesai udah habis. Jadi yang tertinggi itu produknya adalah pangan. Kemudian satu hal yang kita ingin sampaikan adalah KPI kami memang ekspor Pak. Tapi sebetulnya yang paling dahulu setelah kita MOU nanti adalah assessment. Assessment itu adalah titik tolak dari semuanya Pak. Jadi proses assessment yang kami lakukan itu adalah kami melakukan deep interview yang mendalam dengan pelaku usaha, lalu kami melakukan site visit, kami kunjungi ruang produksinya, apakah sudah termasuk kategori higienis atau belum, apakah sudah memenuhi syarat GMP, Good Manufacturing Process,
kemudian juga sertifikasi apa yang sudah dipunya, itu perlu sekali, makanya kami harus ada sesi assessment di mana salah satu itemnya adalah site visit ke lokasi produksi, dan berikutnya adalah tentunya melihat hasil dari end produknya, Pak. Finish good-nya itu seperti apa, dari segala hal, baik produk itu sendiri, kemudian juga hal-hal terkait dengan produk seperti kemasan dan lain sebagainya. Itu memang merupakan titik tolak kita nih. Setelah kita lakukan proses assessment ini, kita akan tahu, Pak, tahun depan kita mau ngapain nih. Ini berikutnya akan diapain, ini produknya lolos apa enggak kurasi kami, seperti itu. Jadi titik tolak semuanya dari proses assessment. Ini kita memang sengaja mengajak di akhir tahun, Pak, karena biasanya kami itu melakukan kelas 1 tahun itu dari Januari sampai Desember. Nah, biasanya kita di akhir tahun ini sengaja curi start, Pak. Kita membuat kelas short course, kita bikin kelas pendek saja, tapi nanti Bapak dari Bank Nagari Syariah yang mengumpulkan beberapa UKM yang Bapak Ibu seleksi sendiri, mana nih yang sudah setengah jalan misalnya gitu, Pak. Dari semua source UKM pelaku usaha yang dari data Bapak, kemudian kita lakukan assessment di situ, Pak. Kami turun ke lapangan. Nah, itulah titik tolak dari bagaimana kita mempersiapkan teman-teman pelaku usaha untuk bisa ekspor di tahun depannya. Gitu, Pak. Bu, di sini sudah bergabung Cak Budi, Pak. Beliau adalah yang biasa menyusun kurikulum untuk setiap daerah berbeda-beda ya, Pak. Karena yang bisa dieksplor untuk bisa ekspor di setiap daerah berbeda-beda. Ada yang daerah yang kuatnya lebih kepada handicraft, ada yang lebih kuatnya ke pangan tertentu, seperti misal di Jawa itu banyak sekali produk yang berbasiskan kelapa. Kemudian juga kalau kita di daerah lain seperti misalnya di Nusa Tenggara itu beda lagi. Sehingga Cak Budi dan Ibu Tiara itu biasa mengelola adalah menyusun program coachingnya. Kemudian Bu Woro menyesuaikan dengan di Belgia, di Eropa sekarang lagi trennya lagi apa nih yang disenangi, seperti itu, Pak. Jadi seperti itu jawaban kami, Pak. Barangkali Bu Woro atau Cak Budi, Mbak Ike mau menambahkan? Iya, mungkin sebelum ke Mbak Woro, kebetulan Mbak Woro biasanya kan punya contoh-contoh makanan yang atau snack atau juga kriterianya fashion yang memang telah terbuka atau dijual yang berasal dari Indonesia di Belgia. Mungkin itu contoh konkretnya, nanti Mbak Woro juga akan menyampaikan. Dan saya hanya menyambung sedikit, maksudnya kita on-site visit di sini, Pak Rifka, karena ada juga kita temukan di lapangan UMKM ini ternyata bukan produksi sendiri, tetapi mungkin bahasa kerennya sekarang itu reseller, Pak Rifka. Nah, ini akan berat juga bagi kita untuk melakukan pendampingan untuk menembus pasar luar negeri. Mbak Woro, silakan Mbak Woro. Baik. Oke, masih mute. Oke. Terima kasih Bu Ika. Ya, mungkin saya hanya sedikit menambahkan atau menegaskan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Rina, bahwa betul ketika kita berbicara terkait ekspor, kita tidak bisa berbicara secara general. Jadi memang harus difokuskan dulu, ini kita mau ekspornya kemana. Jadi sesuai dengan negara tujuan ekspor. Karena dari situ kita juga langsung bisa meriset pasar dari produk yang memang mau kita lempar ke negara tujuan ekspor. Di situ nanti kita akan mengetahui bagaimana regulasinya, kemudian kebutuhan atau demand-nya, terus kemudian juga terkait tax yang nanti akan berkorelasi dengan harga dari produk tersebut. Jadi biasanya sudah lebih dari 8 tahun, hampir 10 tahun nih kita memang berjibaku terus berkomitmen untuk bisa mendampingi teman-teman UKM. Biasanya teman-teman UKM itu produknya sudah bagus, ini tetapi bottleneck-nya itu artinya tidak dealing-nya itu akhirnya di harga, begitu. Karena apa? Karena biasanya pelatihan yang diberikan itu hanya secara general bagaimana melakukan ekspor. Jadi tidak detail ini tujuan ekspornya akan kemana. Karena apa? Karena tentu tujuan ekspor misalnya kita mau ke Eropa atau kita mau ke Asia atau ke Timur Tengah misalnya, itu kan tentu berbeda regulasinya. Teks yang dikeluarkan oleh pemerintah juga berbeda sehingga itu mempengaruhi dari nilai atau harga dari produk tersebut. Nah, ini juga sebuah kelemahan dari teman-teman UKM ketika mereka ingin melakukan ekspor, mereka tidak melakukan riset terlebih dahulu. Nah, disinilah peran kami untuk bisa membantu mereka untuk memberikan atau
menyimpulkan, membuat summary terkait riset yang sudah kami lakukan. Biasanya tim itu dari Indonesia setiap tahun, biasanya di akhir tahun, bulan Oktober, November, itu pasti Bu Rina, Mas Budi, dan tim lainnya itu datang ke sini. Kami melakukan riset itu ke beberapa negara Eropa untuk mengetahui tren-tren terkini. Tapi kita sudah hampir 2 tahun ini enggak ya, Bu Rina, Mas Budi, karena pandemi itu agak kesulitan juga untuk datang ke sini. Jadi itulah peran kami membantu teman-teman UKM untuk bisa masuk produknya ke sini ya terkait dengan negara tujuan ekspor itu, Pak. Jadi dan kenapa juga tadi Belgia juga sudah dijelaskan oleh Bu Rima. Jadi kenapa Belgia itu? Karena Belgia itu multicultural, karena merupakan ibu kota dari Uni Eropa, di mana di sini juga multi languages. Jadinya bukan hanya Prancis, bukan hanya Belanda, tapi Inggris, banyak sekali bahasa yang digunakan di sini. Jadi seperti itu. Terus kemudian pasar yang dibangun juga tadi terkait dengan set strategi yang tadi juga disampaikan Bu Rina. Jadi ada 2 nih. Ada 2 pasar, yaitu pasar konvensional dan pasar organik. Jadi kita juga setelah dilakukan assessment, tadi seperti Bu Rina sampaikan juga bahwa assessment itu adalah titik tolak dari kita bisa menentukan produk ini bisa ekspor atau tidak, atau bisa dilakukan akselerasi percepatan, atau perlu pendampingan lebih panjang. Nah, karena kalau kita berbicara produk UKM ataupun produk IKM, itu kita mengarahnya adalah kepada konvensional dulu nih, gitu loh. Karena apa? Kalau misalnya mereka memang sudah taruhlah contohnya seperti ini. Saya ada beberapa contoh. Nah, ini produk yang kemarin baru. Ini produk yang kemarin baru kita terima sampelnya di sini. Dan ini produknya itu sudah siap. Ini adalah freeze dried fruit. Jadi seperti bukan keripik ya. Jadi unsur airnya yang diambil dari buah ini. Dan ini sudah kami coba lakukan meeting dengan beberapa bisnis partner kami di sini, dan mereka sangat tertarik sekali. Nah, ini adalah produk-produk buah dari Indonesia, yaitu nanas, pisang, semuanya selalu ready di Indonesia. Artinya produk sederhana seperti ini itu bisa gitu masuk ke sini. Tentu disesuaikan dengan, ya kembali lagi, sesuaikan dengan hasil riset. Hasil riset yang memang sudah kami lakukan pendampingan tersebut. Nah, dari situlah kita bisa melihat, dari assessment tersebut kita bisa melihat nih Pak. Artinya tadi juga sudah disampaikan Bu Rina, kalau misalnya produk tersebut sudah siap atau sudah ready, dan tinggal melakukan pengembangan sedikit saja, develop sedikit saja, misalnya terkait packaging, informasi di belakang misalnya. Standar minimum yang harus dipenuhi adalah misalnya nutrition fact. Biasanya nutrition fact itu untuk menentukan teks. Menentukan teks yang akan dikeluarkan oleh negara tujuan ekspor di sini. Nah, dari situ kita bisa melakukan akselerasi percepatan, tidak harus menunggu 1 tahun, tetapi misalnya dalam 3 bulan itu sudah mampu untuk melakukan ekspor. Artinya kita lakukan itu ekspor. Jadi tidak perlu menunggu selama 1 tahun. Jadi banyak sekali juga case di mana ketika memang taruhlah teman-teman UKM itu orientasinya adalah ekspor. Saya memang mau ekspor begitu ya. Terus kemudian, tapi tunggu dulu nih Bu Rina, saya masih nunggu sertifikasi halal dulu nih. Masih 6 bulan lagi Bu terbitnya gitu lah. Nah, tetapi kalau kita berbicara ini negara tujuan ekspornya adalah Eropa, mereka pasar konvensional yang dibangun itu atau sudah terbentuk itu tidak atau belum memerlukan sertifikasi halal. Jadi, mengapa kita harus menunggu 6 bulan sampai sertifikasi halal itu terbit baru kita lakukan ekspor? Padahal di sini tidak diperlukannya sertifikasi seperti itu gitu lah. Tapi kalau memang artinya UKM tersebut ingin memiliki pasar lokal dan pasar ekspor, ya tentu untuk pasar lokal itu adalah hal yang wajib, begitu ya Pak Rifka. Tetapi kalau memang orientasinya adalah oke, kami mau ekspor dulu nih, kami mau ke sana dulu nih, gitu misalnya mengirimkan ke sana. Jadi kenapa kita harus menunggu 6 bulan kalau misalnya dalam 3 bulan kita bisa mengirimkan produk tersebut. Jadi seperti itu. Jadi assessment itulah merupakan titik tolak di mana kami mampu atau kami bisa menentukan bahwa ini demand-nya ada, ini demand-nya ada, tetapi masih perlu edukasi lebih lanjut terkait produk, atau ini bisa langsung diekspor. Jadi seperti itu, Pak. Jadi itu merupakan titik tolak. Assessment itu adalah hal yang tidak bisa kami hilangkan, tidak bisa kami skip. Jadi di situ
yang menjadi titik tolak dari apa yang bisa kami teruskan nanti. Begitu, Pak Rifka. Mungkin itu tambahan saya saja. Oh ya, ini juga terkait dengan ini. Terkait dengan produk, ini ada produk apa ya? Apa itu Mbak Woro? Ya, bawang goreng. Oh, bawang goreng ya. Bawang goreng. Nah, di sini dari packagingnya ditulis ready to use. Nah, ini penting sekali informasi seperti ini. Karena apa? Ini bawang goreng ini biasanya dipakai dulu, ini bawang goreng tidak diminati. Jadi ada beberapa riset yang kami lakukan bahwa bawang goreng, kita sudah bawa beberapa kali ini bawang goreng ke sini. Bawang goreng yang murni bawang goreng. Murni bawang goreng yang kita orang Indonesia itu sangat menyukainya gitu ya. Tetapi ketika kita bawa ke sini ternyata bukan bawang goreng itu yang mereka sukai. Mereka justru menyukai bawang goreng yang sudah digoreng bersama tepung. Kalau kita kan di Indonesia nggak maunya murni bawang goreng begitu ya, Pak Rifka. Tetapi kalau di sini tidak, harus ada ditaburi dengan tepung. Karena apa? Karena mereka tidak suka dengan taste yang tertinggal di lidah mereka ketika mereka mengkonsumsi bawang benar-benar pure bawang gitu, karena pahit dan tidak se-crunchy ketika itu digoreng dengan tepung. Biasanya ini digunakan untuk misalnya salad, ya, topping untuk salad seperti itu. Terus kemudian untuk jadi di sini ada kayak sandwich, tapi di sini disebutnya panini seperti itu. Jadi dicampurkan di situ, jadi ada unsur crunchy-nya. Jadi tidak seperti kita dipakai untuk makan, untuk masakan gitu ya, untuk masakan terus dicampur bawang, tidak. Biasanya mereka adalah untuk salad dan untuk seperti sandwich. Seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Kadang-kadang UKM, enggak, di Indonesia tadi seperti Bu Rina sampaikan juga, di Indonesia ini laku sekali, Bu, ini seperti ini. Yes, di Indonesia. Tetapi ketika kamu mencoba atau teman-teman UKM mencoba untuk melakukan ekspor ke sini, ya itu artinya tidak diminati seperti itu. Jadi memang harus di-develop, disesuaikan dengan keinginan pasar di sini. Jadi makanya kembali lagi bahwa assessment adalah titik tolak dari keberlanjutan program tersebut. Jadi seperti itu Pak Rifka. Mungkin tambahan dari saya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Woro. Jadi asesmen itu langkah awalnya ya. Kalau yes. Sumber kita suplainya banyak ini, kebutuhannya terkait dengan food, terkait dengan apa banyak gitu. Tapi ya, demand-nya juga nih harus kita pastikan. Demand-nya ada jadi begini, gitu ya Mbak ya. Ya, jadi biasanya begini. Pola yang kami lakukan itu agak terbalik ya, bukan agak, tapi terbalik. Artinya begini, kami lebih mencari, ini artinya disesuaikan dengan demand dulu nih. Ini misalnya di sini demand-nya kita sudah ada demand-nya ini. Nah, disitulah kita akan meminta misalnya dari, misalnya Bank Nagari punya binaan, punya nggak nih Bank Nagari teman-teman UKM yang produknya, yang demand-nya sudah ada. Misalnya keripik pisang, atau keripik, atau cassava itu apa ya? Singkong, keripik singkong, ini kebutuhannya sudah ada. Kalau misalnya dari list database dari Bank Nagari itu sudah ada, kita lakukan assessment langsung. Artinya itu kita untuk melakukan akselerasi ataupun percepatan ekspor. Jadi kalau misalnya dikumpulkan dulu semua, terus kemudian baru kita mencari pasarnya, itu butuh waktu ataupun butuh effort dulu untuk mengedukasi, gitu ya, mengedukasi pasar di Eropa. Tetapi kalau memang demand-nya sudah ada, kita akan sampaikan ini demand-nya sudah ada, ini, apakah binaan dari Bank Nagari ini sudah ada binaannya. Jadi seperti itu. Karena yang menjadi permasalahan kami di sini adalah Pak Rifka, bukan pasar. Pasar itu sudah mencari, artinya pasar itu selalu mencari, mereka, klien kami itu selalu mencari produk hampir setiap hari kepada kami. Nah, yang menjadi permasalahan kami itu adalah produsennya. Produsen yang komit, produsen yang betul-betul siap berjuang memang untuk melakukan ekspor. Karena tadi seperti yang Bu Rina sampaikan adalah di sini yang dipertaruhkan adalah kami, karena license ekspor dan license importnya itu adalah dari kami. Kenapa? Karena untuk teman-teman, memang kami tujuannya adalah untuk menciptakan eksportir yang mandiri. Tetapi di awal itu bisa dikatakan bahwa teman-teman UKM belum mampu untuk melakukannya sendiri. Jadi masih butuh representatif orang di sini untuk bisa mengetahui terkait dengan regulasi dan apapun itu yang selalu berubah. Jadi seperti itu. Jadi makanya
biasanya yaitu tadi disesuaikan dengan demand-nya, dan yang kemudian adalah apa yang saya sampaikan tadi, dari hasil assessment itu baru kita nanti melakukan akselerasi. Jadi seperti itu. Jadi di sini yang menjadi kendala itu adalah produsen. Kami kesulitan mencari produsen di mana permintaan pasar itu banyak sekali, tapi kembali lagi makanya kami terus mendampingi teman-teman UKM karena kami tahu bahwa betapa besar demand yang datang kepada kami. Jadi seperti itu, Pak. Jadi makanya kenapa juga kami menggaransi ekspor ya, karena memang kami sudah tahu dan networking yang terbangun untuk retail shop bukan hanya di Belgia tetapi di negara-negara Eropa. Jadi seperti itu, Pak Rifka. Baik. Ya, jadi intinya sekarang demand-nya sudah ada, yang si produsennya ini yang mau kita cari gitu ya, Mbak Woro ya? Exactly. Yang harus kita bina. Karena di Indonesia itu produsen itu pasti banyak, Pak Rifka. Itu adalah produk-produk teman-teman UKM pada dasarnya. Ya. Dan mereka cuma bisa produksi, akses keluar nggak bisa gitu. Belum mampu, tetapi arahnya kita harus membuat mereka menjadi mandiri. Inilah tugas kami, memfasilitasi mereka untuk bisa menjadi eksportir mandiri. Jadi seperti itu. Oke, jadi langkah konkretnya, Mbak Woro, langkah konkretnya nanti kita nanti di kawan-kawan di cabang-cabang yang ada di Sumatera Barat juga akan mendata produk-produk yang dimiliki oleh nasabah kita. Ini akan kita coba bikinkan bank datanya. Ini akan kita coba tawarkan nanti ke Mutigo. Ini mana nih yang punya demand? Demand-nya di mana? Nah, produk ini nanti akan kita coba lakukan lagi asesmen oleh Mutigo terkait dengan apakah bisa ini diakses langsung keluar atau tidak, gitu ya? Itu ya Mbak Woro ya? Ya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom yang mau bertanya, kita persilakan. Ini tadi ada Pak Izin Pak Rifka. Pak Budi, silakan Pak Budi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Woro, Unirina atau Mbak Rina ini ya? Unirina, kemudian Pak Haji Heri Fitrianto. Saya orang Bank Nagari juga, Mbak Woro ya. Jadi tahun 2000, sebelum saya bekerja putus-putus Pak. Tahun 2003 tuh saya pernah mengguidance salah satu produk kopi. Halo? Putus-putus Pak. Ya, oke. Jadi tahun 2023 waktu tahun 2003 saya pernah mengguidance salah satu produk kopi asli Minang ya Pak. Itu ekspornya ke Turki. Pada saat itu saya belum kerja di Bank Nagari itu ya. Jadi permasalahannya begini. Kemarin beberapa hari yang lalu saya pulang dari Turki, ketemu sama Pak Jeffrey, itu konsulat di Turki, ketemu juga sama Pak Imam di konsulat jenderalnya. Ternyata masalahnya ini, kalau ekspor itu pasti permintaannya besar dan sustainable. Kalau besar dan sustainable itu pertanyaan kami itu waktu itu memang satu, perbankan siap nggak memodalinya itu. Karena terkait dengan LC, terkait dengan regulasi di Eropa, nanti kalau dia ekspornya Eropa, atau hal-hal lain yang terkait dengan kebijakan produk masuk ke Eropa. Itu yang pertama. Yang kedua, kegagalan waktu itu kami biayai itu ya Bu ya. Kegagalannya sebenarnya satu, di 4 atau 5 kali pengiriman, itu ternyata produknya ditolak sama Turki, sama konsumen di Turki karena perbedaan kualitas atau apalah itu. Jadi ternyata tidak ada lembaga perantara yang qualified yang disetujui oleh para pihak itu yang menyetujui kualitas dan kuantitas yang akan dikirim, sehingga klaimnya UMKM kami itu tuh kualitas produknya sama dengan yang dikirimnya sebelumnya. Tapi di konsumen tidak, sehingga pada saat itu produknya balik dan dijual dalam negeri dan mengalami kerugian. Nah, apakah di Mutigo ini memverifikasi itu, mengaproval hal-hal seperti itu, atau bagaimana caranya? Terima kasih. Baik Pak, saya boleh jawab Pak Rifka? Langsung aja Pak. Ya, baik.
Pak, itu sebetulnya semua yang Bapak tanya itu akan terjawab di kelas sih Pak sebetulnya. Karena semua topik yang Bapak tanya itu adalah menjadi bagian dari materi yang kita berikan di dalam coaching class. Tapi nggak apa-apa Pak, saya bisa jawab. Memang untuk ekspor itu pada akhirnya kita harapkan bisa besar sehingga harus kontaineran gitu ya Pak ya. Nah, selama ini yang kami lakukan, coaching teman-teman di dalam komunitas UKM adalah kita bantu develop produk. Itu kita membuat itu sampai gradually Pak, gimana bahasa saya sederhananya adalah pelan-pelan tapi bertambah sesuai dengan meningkatnya kemampuan kita untuk memproduksi dengan cara yang benar seperti itu. Kalau untuk kopi memang sih Pak, kalau untuk ke Turki terutama bukan Eropa ya, kita memang harus cermat sekali. Itu kan kita menyebutnya kategori produknya bukanlah snack tapi agrofood Pak, produk agro, sehingga beda treatmentnya sih Pak. Kalau untuk pengiriman saat itu memang harus disepakati dari awal, ada sampel yang kita kirim, kemudian juga ada di dalam kontrak kita harus jelas sekali speknya seperti apa, dan kalau perlu kita meng-hire lembaga riset, lembaga survei seperti SGS lumayan sih Pak, SGS atau kalau di Indonesia ada juga Sukovindo, cuma mostly kebanyakan dari mitra kita di luar negeri tidak punya trust ke Sukovindo, sehingga biasanya yang ditunjuk itu adalah SGS. Di dalam kontrak kan sudah dijelaskan spek-speknya, 1 sampai 10 speknya harus apa, kopinya kan sudah disepakati dalam kontrak Pak. SGS tugasnya adalah turun pada saat kita sedang loading. Proses loading itu dikawal oleh orang SGS sehingga bila ada yang meleset dari spek yang sudah disepakati di kontrak, maka SGS akan bertanggung jawab soal itu, sehingga tanggung jawabnya pindah kepada lembaga risetnya, lembaga surveinya Pak. Seperti itu. Nah, jarang sih Pak, kalau sudah pakai SGS sih jarang, biasanya kita masih mendapati error. Nah, cuma dalam hal ini memang perlu kehati-hatian, dan itulah yang kami ajarkan di dalam kelas coaching kelas kami. Itu ada di situ materi tentang ini Pak, negosiasi. Negosiasinya ini holistik Pak, komprehensif, tidak hanya dalam hal kita bernegosiasi tentang harga produk kita, tapi juga bernegosiasi seperti apa nantinya pada saat barang kita itu sampai di negara tujuan ekspor. Seperti itu Pak. Itu ada semua di kelas yang kami, karena yang Bapak sampaikan tadi memang sangat sering terjadi di lapangan, sehingga oleh karena itulah kita membuat modul itu harus ada dalam materi coaching dan training kita Pak. Seperti itu. Jadi Pak, teman-teman UKM, katakanlah komunitas UKM binaan Bank Nagari Syariah, kami tidak pandang itu dari cabangnya Pesisir Selatan, cabang Bukit Tinggi atau cabang manapun, tapi kami mentreatmentnya sama, yaitu teman-teman komunitas UKM binaan Bank Nagari Syariah di Sumatera Barat. Maka satu kontainer 20 feet misalnya Pak, kita ekspor, kami ada jadwal terdekat itu di 28 November dan di 5 Januari. Dalam satu kontainer itu bisa saja isinya 20 palet dari 10 UKM Pak. Jadi masing-masing UKM itu hanya berkontribusi itu 2 palet saja, sekitar 200 kilo Pak. Dan di Belgia dan di negara tujuan ekspor lainnya itu dimasukkan, kita supply ke beberapa toko retail juga di Belgia. Nah, nanti kita lihat setelah dikirim di 28 November misalnya gitu Pak, nyampailah itu produk kita di 29 Desember. Kita loading ke toko itu katakanlah di minggu pertama Januari. Lalu kita bisa lihat statistiknya nanti, jumlah yang 200 kilo per UKM tadi berapa lama habisnya. Oh, misalnya ternyata 200 kilo habis hanya seminggu, maka buat next PO-nya kan ke UKM itu jadi 400 kilo. Kami tambah nih Pak, masih bagus nggak dia? Masih mampu nggak kapasitas produksi dari UKM kita itu? Kita kirim lagi nih 5 Januari, kontainer berikutnya. Isinya adalah 20 feet itu sekitar 18 ton, kemudian dari 20 UKM misalnya seperti itu. Masing-masing UKM punyanya 2 palet gitu. Nah, kita tambah lagi di Januari yang tadinya 200 kilo itu habis di seminggu, kita tambah bebannya jadi 400 kilo. Nanti kita lihat lagi di Februari, berapa lama nih habisnya yang 400 kilo ini. Ternyata habisnya seminggu juga, kita tambahin lagi Pak, jadi 600 kilo. Jadi gradually Pak, kita bawa teman-teman menjadi eksportir mandiri yang pelan tapi pasti mereka mampu menaikkan kapasitas, mampu merespon dengan cepat. Ternyata barangnya bagus nih di Belgia, laku cepat, dia mampu merespon cepat untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi dengan baik, dengan kualitas yang sama bagusnya dengan yang sebelumnya. Seperti itu Pak. Jadi nggak usah khawatir bahwa yang kami katakan bahwa eksportir mandiri berarti nanti akan urus sendiri kontainernya, tidak demikian Pak.
semua masih bersama-sama sampai akhirnya nanti kita dapati fakta di lapangan bahwa teman kita yang UKM yang sudah berhasil ekspor itu memang sudah layak untuk ekspor sendiri dengan kontainer sendiri. Akan ada masanya seperti itu, Pak, bila konsisten dalam hal mutu. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, Pak, ini semuanya gradually, Pak. Nggak ada yang satu kelas, dalam kelas selesai langsung kita harapkan mereka terjun bebas, mampu sendiri ekspor, tidak seperti itu. Itu pun juga yang kontainer tadi, yang 20 feet itu, yang isinya dari 10 UKM, yang isinya per UKM cuma 2 palet, itu agregatornya kami, Pak. Export license-nya menggunakan export license-nya Mutigo. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, Pak. Semuanya diajak pinter berenang itu pelan-pelan. Tidak langsung begitu nyemplung ke kolam, langsung diceburin, dibiarkan, nggak begitu, Pak. Diajari berenangnya sampai bisa berenang sendiri, seperti itu ibaratnya, Pak. Demikian jawaban saya, Pak. Rifka, silakan. Siap. Ada tambahan, Pak Budi? Terima kasih, Bu. Saya kemarin waktu di Turki itu coba itu ya, kopi sasetnya Starbucks. Saya coba, tapi sebenarnya nggak kalah-kalah banget tuh rasanya dengan kopi jangguinya orang Bukit Tinggi. Malah nggak enak sama buat saya kan. Sama teman-teman juga, kopi rasanya begini. Nah, kopi Janggui itu yang 2003 itu kita guidance ekspor. Memang ekspornya waktu itu LC-nya kena tolak di Akabeng Turki, sehingga ya sudah akhirnya sampai sekarang itu agak susah ekspor sekarang. Nah, jadi mungkin itu lagi, Bu, mungkin nggak ketemu ketemu jodohnya nanti kalau sama Mutigo ini, mungkin pasar Belgia bisa diakses, atau kita dapat guidance dan edukasi yang baik. Nanti kita coba hubungi ownernya Kopi Janggui Bukit Tinggi itu lagi, Bu. Terima kasih banyak. Saya mau menambahkan, mungkin yang jadi permasalahan kenapa kok kita ada asesmen itu salah satunya, Pak. Gitu, Pak. Bapak Ibu sekalian, bahwa asesmen itu penting. Yaitu tadi, biar nggak terjadi hal yang tidak diinginkan. Contoh, nggak sustainable produknya, kualitasnya nggak benar. Yang itu yang kita benahi. Kenapa kok kita melakukan itu? Kenapa itu harus dilakukan? Ya itu memang itu tahapan yang paling utama. Bapak bisa bayangkan kalau UKM itu dapat kesempatan, kita kasih kesempatan dengan tanpa kita lakukan assessment, kita lakukan apapun, tiba-tiba produknya ditolak. Siapa yang bertanggung jawab? Mutigo yang bertanggung jawab, dan akan di blacklist pun kita akan nge-blacklist ke blacklist semuanya, kita nggak akan bisa berjalan kemana-mana. Itu tadi. Jadi itu gunanya kita ada pelatihan, ada pendampingan, ada semuanya itu. Bukan sekonyong-konyong, oh ya deh ini produk bisa, bukan seperti itu. Kan itu, Bapak. Jadi biarpun kita pakai Sukovindo, biarpun kita pakai FGC atau apapun, tapi yang paling dari utama adalah kontrol dari UKM-nya. Itu yang paling utama. Personality, karakternya UKM-nya harus itu yang paling utama. Kenapa? Kalau mereka kirim ke, kayak contoh tadi, kenapa kok sampai kopinya ditolak di sana? Nah, kenapa? Kita lihat dari semuanya, dari legalitasnya semuanya, dari perjanjian ekspor impornya, itu yang paling utama, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih tambahannya, Cak Budi. Ya, intinya Mutigo berkomitmen untuk bisa mengawal proses UMKM kita ini sampai ke produknya, ke demand-nya gitu. Ya. Jadi intinya kita juga bisa berkomitmen. Kalau sebenarnya kan secara konteks nasabah Bank Nagari ini kan kalau mereka naik kelas ya kita akan terbantu juga ini, Mbak Woro. Karena kalau mereka naik kelas, duit dia tambah banyak, simpanan di bank itu juga tambah banyak, nah, minjemnya juga lebih banyak kan gitu. Nah, tapi tadi juga ada pertanyaan di ruang chat dari Bu Afrianti tadi. Kalau untuk pemula dari Syariah Bukit Tinggi ya, kalau untuk pemula bagaimana cara untuk ikut program Mutigo? Nah ini mungkin kita masuk ke ranah teknisnya nanti, Mbak Woro. Apa yang perlu kami siapkan? Karena kalau secara prinsip kita dengan yang Jisra Institute itu kita juga sudah berdiskusi dengan Pak Handra yang dari Sukovindo. Pak Handra yang Sukovindo, kita juga sudah sering diskusi bagaimana cara memberdayakan nasabah-nasabah yang ada di Bank Nagari Syariah. Kebetulan sekarang kita lagi barengan ini, Mbak Woro, Bunda Rina dan juga Cak Budi, kita sedang barengan sekarang untuk memproses. Ini kan lagi ada program sehati ini di Indonesia, sertifikat halal gratis. Jadi ini kita langsung mengakses sekarang. Sekarang kita memang langsung, kita sudah hadir, kalau untuk di Padang kita sudah hadir di 11 kecamatan.
kita langsung bertemu dengan UMKM-nya, kita dampingi mereka untuk bisa mendapatkan sertifikat halal gratisnya. Nah, kita juga dampingi mereka untuk bisa mendapatkan permodalan. Nah, ini akan menjadi poin penting juga bagi kami untuk bisa mengawal proses-proses mereka untuk bisa produknya naik ke go internasional. Nah, ini juga perlu kita bersamai juga ke depan ini, Mbak Woro. Nah, teknisnya mungkin yang harus kita diskusikan juga, Mbak Woro. Apakah nanti kami akan menyiapkan produk-produk, item-item produknya, kita akan akses ini ada mungkin klasifikasi karena asesmen kalau Cak Budi langsung asesmen satu-satu kan juga repot juga nantinya. Jadi mungkin asesmen awalnya mungkin kita yang bantu dulu, ini produknya yang seperti apa yang dibutuhkan, packagingnya yang sudah bagus tentunya, bukan packaging yang biasa-biasa saja. Nah ini akan kita coba diskusikan di awal nanti, gitu Mbak Woro. Ya, mungkin saya mau ngasih sedikit gambaran aja ya. Kenapa asesmen biarpun Bank Nagari melakukan asesmen, tapi ada sedikit hal yang banyak sekali yang harus kita diskusikan di awal tentang UKM itu. Karena proses asesmen itu tidak se oh ya udah kita lihat Bu Woro lihat packagingnya, lihat produknya, Bu Rina lihat itu, bukan seperti itu. Ada banyak hal yang dari segi kalau kita ekspor itu ada mulai dari karakter, mulai dari tadi Bu Rina sudah sampaikan meter seperti apa, terkait semuanya. Itu Pak. Jadi mungkin ini sedikit saya gambarin. Saya coba share apakah saya nggak tahu apakah saya sudah jadi co-host atau belum. Saya coba share ke prosesnya Mutigo seperti apa, di Mutigo seperti apa, Pak? Oh, mungkin Bu Rina bisa jadikan saya co-host, Bu. Co-host. Oke, terima kasih Bu. Saya coba share. Udah. Jadi Bapak Ibu selagi Cak Budi lagi mempersiapkan, Bapak Ibu yang punya pertanyaan boleh nanti di kolom chat, silakan dibikin. Udah bisa Bapak? Silakan lanjut. Ya. Lanjut, sebenarnya stepnya seperti ini. Seperti ini stepnya. Tadi programnya yang disampaikan Bu Rina adalah seperti ini, Pak. Seperti ini. Jadi kita programnya seperti ini. Kita bawa ekosistem yang seperti ini. Kalau ini contoh aja yang di Kota Jember ya, Pak. Seperti itu. Seperti dari ada riset marketnya, ekspornya. Tapi yang pertama di sini ada assessment penting. Habis itu kita klasterisasikan semuanya UKM-nya, Pak. Kita klasterisasikan UKM-nya. Klasterisasi ada di sini. Nah, klasterisasi seperti ini, Pak. Jadi klasterisasi bukan hanya masalah terkait sektornya, tapi terkait dengan bagaimana bisnis mereka UKM itu kualitasnya dan juga levelnya di mana. Kan itu, Pak. Jadi ada yang akan terjadi bermacam-macam produk di situ, tetapi klasternya bermacam-macam juga. Jadi kita kumpulkan klasternya seperti apa. Karena seperti ini. Ada contoh keripik singkong. Keripik singkong itu bukan hanya butuh singkongnya, bukan hanya butuh saya bukan butuh pada satu produk itu aja, tapi ada sektor lain yang mensupport mereka, Pak. Itu yang kita coba kita bangun di situ. Jadi ada supporting dari semuanya. Jangan berpikir di Mutigo, cuma keripik singkong atau cassava atau hanya keripik pisang aja atau banyak atau apalah, tapi dari situ semua ada yang support dengan bumbunya, ada yang support dari packagingnya, ada yang support semuanya. Jadi sebenarnya kita bikin ekosistem semuanya. Bagaimana caranya mereka bisa maju bersama-sama, Pak. Kan itu.
Jadi setelah itu semuanya ada evaluasi, ada klasterisasi program package. Habis itu kita evaluasi lagi, mentoring semuanya kita adakan. Nah, ready go to board. Bagaimana kita di dalam go to board itu siap semuanya ada. Kita akan komunikasikan. Kita minta mereka untuk kita ajari mereka untuk negosiasi, dan dia harus praktek di kita juga. Nanti ada pelatihan seperti itu juga. Jadi bukan hanya kita yang jadi garda terdepannya, tapi mereka diajari juga seperti itu. Mereka harus bisa sendiri. Pada saat dia mentok, dia bisa ke kita atau seperti apa. Kan itu, Pak. Yang paling utama sih itu sebenarnya. Baik, jadi tidak dilepas dari awal gitu ya, Cak ya? Ya, ini memang dikawal, didampingi sampai mereka bisa berdiri sendiri, jalan sendiri, gitu ya? Iya. Dan juga pun Bu Rina sama Bu Woro mungkin sudah menyampaikan soal garansi. Nah, dengan garansi itu sebenarnya kalaupun 1 tahun kita kontrak dengan Bank Negari ini, kita kerjasamanya MOU 1 tahun atau 3 tahun, setelah mereka lepas kita akan jadikan mereka mitra, Pak. Kalaupun mereka belum siap, kan itu, Pak. Itu yang paling utama. Jadi kita nggak akan lepas tangan lah, bukan seperti itu, Pak. Itu. Karena kita pengennya kita bikin ekosistem, kita maju bersama-sama, kita bisa berkembang bersama-sama, kan itu. Dan mereka pun harus mengajari teman-temannya yang ada di bawah mereka, di klaster yang di bawahnya untuk lebih maju ke depan. Itu yang paling utama sebenarnya. Saling gotong royong itu kan sistem syariah seperti itu, Bapak. Begitu. Ya, saya tambahin sedikit tadi pertanyaan Pak Rifka, maaf Pak, takut keburu saya lupa. Silakan, tadi silakan, Bapak, Bunda. Enaknya gimana nih langkah teknisnya ya? Kami sih berpikir begini sih Pak, di akhir tahun ada baiknya kita mungkin mengadakan workshop atau semacam short course mungkin ya Pak ya. Kursus singkat gitu ya, di mana di dalam event itu nanti Bapak Bank Nagari Syariah di Sumatera Barat itu bisa kumpul satu tempat, misalkan katakan di Padang, dan semua produk UKM yang sudah eksis selama ini dibina ada di sana, sehingga kita bisa lakukan semacam kurasi dulu Pak di awal. Nanti yang setelah kita lihat ada bahan atau modal untuk bisa lolos kurasi, kita pisahkan. Lalu proses assessment-nya setelah yang dipisahin Pak, setelah kita kurasi tadi, barulah kita lakukan assessment yang mendalam seperti itu Pak. Kami sih berinisiatif sebaiknya sih di sebelum akhir tahun ya Pak, bila memang agenda seperti itu memungkinkan, baik dari segi waktu maupun dari segi budget, seandainya memungkinkan, alangkah baiknya itu menjadi saringan pertama Pak. Dari nanti kita akan ketemu nih, misalnya Bapak dari seluruh binaan seluruh cabang Bank Nagari di Sumatera Barat. Tadi kan 140 ya Pak, misalnya katakanlah ada 50 produk yang selama ini sudah dibina misalnya gitu ya, semuanya dibawa di dalam acara workshop tersebut, kita lakukan kurasi sederhananya di sana dulu, di dalam momen itu, nanti setelah mungkin yang separuhnya mungkin bisa lolos, misalnya katakanlah begitu ya Pak, 25 dari 50 peserta yang hadir, kita lakukan assessment ini dari ke 25 ini Pak, jadi deep interview, kemudian site visit di yang lolos kurasi tadi. Saya rasa di sana itu nanti akan bisa lebih terfokus kemana nih kita arahkan nanti. Apakah kita akan tetap ke market Belgia kah dengan adanya produk-produk tersebut, atau kita akan ke market Cina, atau kemana nanti akan terlihat setelah itu, Pak. Ini langkah teknis yang konkret seperti itu sih. Ada short course, ada disitulah kita bisa pilih nanti produk yang sudah ada potensi demand-nya di Eropa atau negara tujuan ekspor lainnya. Seperti itu, Pak. Baik. Mungkin boleh ditambahkan juga Uni IKE. Ini kan Uni IKE juga sudah paham betul ini terkait dengan Sumatera Barat, potensi-potensi juga sudah kelihatan. Ini langkah konkret yang harus kami ambil nih sebagai nasabah-nasabah yang kita mau jadikan mitra ini teknisnya mungkin kira-kira Uni IKE mungkin bisa memberikan jalannya juga ini proses-prosesnya. Ya, terima kasih Pak Rifka. Tadi kita sudah sama-sama menyimak juga apa fokusnya Pak Heri, Pak Rifka, dan teman-teman, dan juga kita juga udah dengarkan apa informasi-informasi yang sangat penting dalam program pendampingan UMKM berhasil menembus pasar luar negeri yang disampaikan oleh Bun Dorina, Cak Budi, dan khususnya dengan Mbak Woro sendiri ya. Tadi saya mencoba menghubungkan apa yang juga Pak Rifka sampaikan. Mungkin kita bisa tadi sesuai judulnya kolaborasi. Pendampingan UMKM menembus pasar luar negerinya mungkin sepenuhnya ada di Mutigo Indonesia.
seperti tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan tadi, tetapi juga kita tidak mengenyampingkan apa yang menjadi ide yang bagus dari Pak Rifka bahwa UMKM kita ini juga perlu adanya pembiayaan. Nah, jadi mungkin kerjasama kita ini bukan hanya program pendampingan, tetapi juga kami nanti bisa mengusungnya ke tempat lain, bahwa mitra kerjasama kami untuk pembiayaan juga sudah ada Bank Nagari Syariah. Hijin kami bukannya kami menyombongkan, tentunya kami kerjasama ini juga sudah cukup banyak Pak Rifka, terutama dari Mbak Woro dan Mbak Rina dan Cak Budi yang sudah lama bergelut di UMKM Go Internasional ini. Mungkin itu Pak Rifka. Ada 2 poin dari saya. Makasih Pak Rifka. Baik. Mungkin saya mau nambahkan. Sebenarnya program ini sebenarnya untuk mengurangi NPL perbankan, Pak. Kalau Bapak bisa, sebenarnya jujur kita diskusi. Betul sekali, Cak. Betul sekali. Memang ke situ arahnya, Cak. Cak Budi latar belakangnya juga perbankan ini, Pak Rifka. NPL itu sekarang lagi tinggi-tingginya. Benar nggak Pak Heri? 2 tahun ini berbahaya. Ya, itu harus kita sadari. Bagaimana kita benar, Cak. Teman-teman semuanya. Karena NPL itu momok bagi perbankan, terutama kalau akhir bulan kan. Kalau awal bulan kita tertawa-tawa aja, tapi kalau akhir bulan ini kan kita beri, waduh kasihan juga kan gitu kan. Collection-nya juga kasihan kan gitu kan. Nah, sebenarnya itu mereka UKM-UKM, saya yakin Bank Nagari juga keren memberikan bantuan ke UKM-UKM. Tapi kalau seperti ini apa yang harus dilakukan? Bukan hanya kita datang, oh iya yuk bayar. Bukan seperti itu. Tapi kita bantu mereka, kita support mereka dengan program-program yang itu. Saya rasa santai. Saya rasa UKM akan santai, akan ceria, akan oh iya ya kita datang, kita sama-sama akan NPL Bank Nagari akan nggak setinggi lagi kan itu. Saya jamin itu. Karena pangsa pasar udah ada kan itu. Itu Pak. Jadi bank bukan nyari untung aja gitu ya Cak ya. Tapi juga memperdayakan gitu. Nah, itu karena perbankan sendiri yang akan menikmati juga pada akhirnya kan gitu kan. Iya, betul. Ini kan kalau di bank itu silaturahmi dengan nasabah itu akan terjaga kalau mereka macet, Cak. Kalau nggak macet itu nggak terjaga itu, Cak. Kita nggak pernah kunjungi nasabah kita itu. Iya. Nah, sekarang kan berubah ini. Nasabah-nasabah lancar kita kunjungi, kita branding mereka untuk bisa masuk ke ranah internasional gitu kan. Yang macet-macet pun mana tahu ini jalan-jalan keluar juga bagi mereka. Buka coki siapa itu yang ngomong? Tapi ini urusannya Pak Budi tadi nih. Baik urusannya Pak Budi ini penyelamatan kredit. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Pak Rifka, saya mau tanya dong Pak Rifka, yang eksis saat ini, yang lagi eksis terjadi di Bank Nagari, apakah komunitas UKM binaan itu sudah ada Pak? Atau hanya sekedar nasabah yang punya usaha yang dikenal baik oleh Bank Nagari seperti itu? Kalau secara komunitas kita belum bikin Budo. Jadi secara kalau memang kita punya event-event tertentu, memang kita melibatkan nasabah. Ada pameran, ada stand-stand segala macam, kita akan melibatkan nasabah-nasabah kita. Tapi kalau untuk proses pengembangan pemberdayaan seperti ini memang belum. Dan ini baru kita mulai. Kita khususnya kalau di Bank Nagari Syariah cabang Padang ini, kita sudah bikin grup khusus WA mereka, kita berikan informasi-informasi produk, kita berikan regulasi dan beberapa hal-hal terkait dengan tadi demand tadi juga untuk beberapa daerah di Indonesia kita informasikan juga di situ, tapi masih belum terstruktur dengan baik sebenarnya. Nah, ini mungkin jadi catatan juga bagi kami untuk bisa komunitas ini penting rasanya untuk bisa saling memberitahu satu sama lainnya antara nasabah. Mana tahu ada joint business juga yang terjadi di antara komunitas ini. Mungkin gitu ya Bundo ya. Ya, betul Pak. Yang kita tadi seperti Pak Budi bilang, ya kita memang membangun ekosistem, Pak. Misalnya di tempat komunitas yang tadi Bapak bikin WA group, ada misalnya 10 pelaku usaha keripik pisang misalnya. Nah, kita berusaha membuat komunitas ini menjadi sebuah ada juga nanti yang ngurusin transportasi logistiknya dari pertanian, dari kebun sampai ke ruang produksi seperti itu. Ada nanti yang khusus mengurusin hanya untuk bahan baku yang lain, yaitu seperti minyak goreng, bahan baku penunjang misalnya. Jadi itu komunitas binaannya Bank Nagari ini sebuah ekosistem yang solid. Masing-masing mereka punya peran di situ. Karena Pak, kita perhatikan yang tadi Bu Woro bilang bahwa bottleneck kita itu adalah di harga.
Yang penyebabnya karena bahan bakunya kadang-kadang teman-teman UKM masih beli bahan bakunya itu di pasar tradisional, Pak. Nah, kalau mereka belanjanya bahan baku itu dari, katakanlah misalnya dari kebun perhutani. Perhutani sekarang kan juga nyewain lahan, Pak, di seluruh Indonesia. Kita sewa di sana dengan sangat murah. Kalau misalnya belum menghasilkan, nggak perlu bayar sewa. Seperti itu kan, Pak, perhutani. Kita tanam nih di lahan perhutani aja, yang baru setelah ada hasil, kita baru ada kewajiban untuk menyetorkan sekian persennya ke perhutani. Jadi karena ditanam sendiri pisangnya, dan ada dari komunitas itu yang mengelola kebun pisangnya, dari kebun pisang ada juga mengelola logistiknya, sehingga nanti solid semua, Pak, dan harga akhirnya akan menjadi jauh lebih atraktif, lebih kompetitif. Itulah makanya kita lebih senang masuk ke komunitas, karena sekali kita ada effort untuk menyelenggarakan coaching class, semuanya sudah bisa kita arahkan untuk menjadi eksportir, seperti itu, Pak. Baik. Jadi memang menjadi critical point bagi kami, Bunda Rina. Nah, kita akan siapkan juga nanti. Karena kalau secara database, ya banyak nasabah Bank Nagari itu ya sangat banyak di Sumatera Barat. Nah, ini mungkin bisa menjadi potensi juga untuk bisa kita sering bicara terkait dengan Sumatera Barat yang punya potensi makanan, souvenir dan segala macam. Tapi kan setahu saya belum ada branding rendang yang sampai ke internasional. Jadi kalau ada McD, ada KFC gitu, ada nggak yang punyanya Indonesia atau Sumatera Barat lah khususnya? Kalau rendang itu orang langsung ingat ini, itu kan belum ada. Yang terbranding khusus itu kan belum ada. Ini yang pengen juga nanti kita menciptakan ini dari komunitas-komunitas yang akan kita hadirkan di Bank Nagari nanti, Bundo. Keren Pak. Jadi sebenarnya begini, kalaupun kita ada di nasabah Bank Nagari, ide aja ya Pak, ini sharing aja. Sebenarnya kita bisa memetakan nasabah itu ada punya usaha di mana, katakanlah di packaging. Nah, packaging kerjasama dengan desainer yang didanai sama Bapak juga, sama UKM-nya dari semua Bapak juga, menciptakan packaging yang kayak semacam hampers gitu kan Pak. Kan itu bisa dilakukan untuk ke ekspor seperti itu. Dan kita tahun kemarin waktu kita pameran di luar itu dilakukan seperti bikin hampers seperti itu. Atau mungkin saya putarkan, boleh saya putarkan videonya Bu Rina, Bu Woro atau Bu Ike? Ya. Boleh Cak, saya bolehin aja Cak. Silakan Cak Budi. Saya putarkan. Tapi video apa dulu nih Pak Cak Budi? Itu dia tuh. Bercanda Cak Budi. Video lagi expo Pak di Belgia yang dunia dipilih. Iya. Semoga nggak terasa ya Pak Rifka, kita sudah lebih 1,5 jam ya Pak Rifka. Ini saking luar biasa serunya. nih dengan Mutigo ya, saking serunya. Biasanya Pojok Syariah 1 jam cuman ya Pak Rifka. 1 jam biasanya. Ini karena banyak potensi yang udah di dalam kepala banyak ini. Potensi. Iya betul. Kok jadi keluar semua ide-idenya. enggak ini. Bisa kelihatan Bapak, Ibu? Kelihatan? Kelihatan Cak. Ya. Tapi belum mulai ya? Kelihatan banyak filenya, Pak. Belum fokus Cak Budi, yang masih kecil itu. Seperti biasa waktu Fokus ya. Cak Budi waktu posisi di Cimahi itu masih kecil. Sebentar. Share yang itu, advance itu bikin Cak. Iya, saya udah share advance. Share video. Iya, share video. Ini kasih ke saya aja Mas Budi, saya forward ke Mas. Oke, saya kirim ke Bu Rina pakai video WA terus Bapak share ya Pak, minta tolong ya Pak Rifka ya. Boleh. Ya. Baik. Selagi menunggu Cak Budi ngirimkan videonya, silakan Bapak Ibu bagi yang ini harusnya banyak pertanyaan ini. Mungkin ya silakan Bapak Ibu, kita senang. Kita harus punya langkah konkret, langkah nyata yang akan kita siapkan. Ini bagaimana Bank Nagari itu memang harus, kalau tagline kita di flyer yang kita siapkan itu, memang kita pengen benar-benar jadi agent of development-nya nih Bundo. Sekarang kan agent development itu kan hanya sebatas kita memberikan pembiayaan, tapi belum kultur pemberdayaan itu kan belum terlalu maksimal kita jalankan. Nah ini mungkin momentumnya, karena Mutigo sudah mau turun tangan bersama-sama membesarkan UMKM.
ya Bank Nagari tentunya sebagai BPD Sumatera Barat harus ikut dalam ranah ini, membesarkan nasabah-nasabah yang kita miliki di Sumatera Barat. Silakan bagus Bapak banget. Ibu. Bagus banget Pak Rifka, tekadnya dan inisiatifnya ini bagus banget untuk Bank Nagari Syariah. Ya, ini perlu dorongan semangat juga dari Mutigo ini, karena tadi pun masih ada pertanyaan kan, ini kalau kita pemula ini mau ngapain? Nah ini kan betul. Masih itu. Karena Pak Heri kita tahu subtitlenya percepatan, beliau ini suka percepatan gitu kan, dan ide-ide kreatif beliau ini. Jadi Pak Heri ada akselerator. Iya. Sebenarnya ya tim kita siap ini untuk memfollow up nih. Udah kita siapkan tim khusus di tim eksekutor. Nih Bu Ike, Bu Rina di Syariah Padang. Makanya Pak Heri suka ngagetin perbankan yang lain nih Pak Heri. Jadi sebenarnya begini, jangan berpikir bahwa UKM yang baru tumbuh dia nggak bisa ekspor, salah. Buang jauh-jauh mindset seperti itu. Orang yang asalkan mereka mau berjuang, punya produk yang bagus, kualitas yang bagus, dan semangat untuk maju, kita jamin bisa. Jangan berpikir, kalau bagaimana caranya, pasti akan tahu gimana akan disupport sama Bank Nagari, seperti apa, masalah keuangan juga akan disupport, masalah semuanya akan disupport. Tapi intinya maju aja terus. Jangan takut, kalau saya masih baru nih, nasabah kita pasti baru 6 bulan. Tapi saya yakin nasabahnya Bank Nagari itu pasti udah 2 tahunan, karena kalau masuk ke perbankan, mereka udah berjalan 2 tahun minimal. Betul nggak Pak? Ya, Bang, gitu tuh, Cak. Iya. Jadi saya jamin kita di Mutigo, Bu Rina sama Bu Woro sudah bikin signing signature bahwa akan digaransi akan seperti itu. Apalagi Bu Woro yang di sana udah menyampaikan seperti itu sebagai CEO kita, otomatis ya kita siap, kita jalani semuanya Pak. Tinggal bagaimana nanti teknisnya kita ke depan seperti apa, itu yang perlu dibahas lagi ke depan Pak. Karena ini kondisi seperti ini kalau bahasa Jawa mumpung itu ya selagi kondisi pasar luar lagi seperti ini, India tidak bisa masuk ke Eropa agak susah karena ada masalah. Padahal Indonesia yang lagi di atas angin, ya kita saatnya warga Indonesia, UKM Indonesia maju ke depan kan itu Pak. Itu sih. Ya, siap. Ini ada juga nih di ruang chat di pesisir selatan ada Gambir. Jadi kalau untuk Gambir ini Cak, kalau nggak salah untuk ekspor ke India, ke beberapa daerah itu, ke Eropa juga, itu diambilnya dari Sumatera Barat itu biasanya. Malahan kita pemasok. Ya, tapi ini informasi dari Pak Budi tadi nih. Ini lisensinya kita malah nempelnya ke Singapura gitu kan. Ya. Nah, besok kita nempelnya ke Belgia lagi. Belgia. Mutigo-nya ada di situ gitu ya. Bukan hanya Gambir, Pak Rifka, tapi bumbu rendang juga lisensinya Singapura. Aduh. Rendang udah diambil juga ya, Mbak. Bukan, karena permasalahannya orang kita ini kalau dapat uang udah nggak berpikir panjang kan gitu Pak. Kan udah dapat ini uang Singapura, semakin cepat dapat uang semakin baik, bukan seperti itu. Dan juga kan itu Pak, itu yang gunanya Bank Nagari membuat gebrakan ini salah satunya. Saya pikir bahwa harus hak Indonesia harus balik ke Indonesia, bukan balik ke Singapura atau ke orang lain. Itu yang paling utama. Kopi juga semua juga seperti itu. Jadi, izin Pak Rifka, videonya sudah ada di WA Pak Rifka, izin. Oke, siap. Jadi contohnya kayak yang sekarang halal gitu, kayak halal itu sekarang di Jepang itu kalau nggak salah udah jadi, mereka sudah mendeklarasikan mereka tempat industri halal kan, padahal Indonesia harusnya kan yang punya gitu. Betul Pak. Jadi hal-hal seperti ini sepertinya ya karena seperti ini Pak, kita ini mungkin orang Indonesia
sangat lega. Oh ya udahlah, santai aja deh, tenang, nggak apa-apa. Gitu. Sekarang saatnya kita seperti bagaimanapun Pak Jokowi sudah menunjukkan di G20 kemarin kan menyampaikan seperti itu. Apalagi di sini banyak sekali ibu-ibu juga kan yang di sini itu saatnya wanita berperan di sini. Bu Woro, Bu Rina, Bu Ike kan perempuan yang tangguh kan gitu. Saatnya perempuan bergerak ini. Woman power kan itu lagi tinggi-tingginya di Indonesia juga. Kan itu. Jadi UKM ya memang harusnya udah bisa jadi raja di negeri orang. Kan itu, Pak. Saya coba share screen. Yang ini ya, Cak ya? Betul. Iya, betul, Pak. Saya share ya, Cak. I'm so happy to be in Antwerp, to meet all of our friends here. Colleagues and friends, I'm Ambassador of Indonesia. I've been here almost 4 years. My business is to promote trade, tourism, and investment between Indonesia, my country, and Belgium. And it is because of that that events such as the Eco Fashion Week and pop-up store here are very important, because it allows Belgians and Europeans more general to get to know Indonesia, to get to know the rich cultural heritage and the beautiful fashion coming from Indonesia. Dari bawah, Pak. Ini pembukaannya waktu itu dibuka oleh Pak Dubes kita, Pak Guru. Di mana ini Bun Dorina? Kurang jelas. Ya. Kurang jelas suara Bun Dorina. Ya, ini adalah dibuka waktu itu oleh Pak Dubes kita, Pak Yuri, di Belgia, di Brussels. Mudah-mudahan suatu hari nanti someday peragaan busananya punyanya kita ya Pak, punyanya Sumatera Barat ya. Ini kan yang dibawa. Ini di mall ya, Mbak Woro? Ya betul, ini di salah satu mall terbesar di Antwerp itu acara ini. Jadi mall ini adalah heritage-nya. Kayak di Grand Indonesia-nya kita Pak. Jadi dulu kita adakan Eco Fashion Week di Indonesia bekerja sama dengan Merdi Hombi, Rancang Busana, untuk membuka Indonesian Pop-up Store yang berlangsung saat itu 4 bulan dari bulan Oktober sampai Januari 2020. Nah, ini pop-up store kita yang selama 4 bulan. Di sini kita coba mempromosikan ya, dan juga menjual secara langsung. Dan tadi Bu Rina juga sudah sampaikan, di sini ada produk pangan yaitu lansing yang tidak sampai 2 bulan itu sudah habis produknya. Jadi kita juga di sini melakukan penetrasi pasar terkait produk-produk teman-teman UKM binaan kita nih Kak. Jadi saat itu kenapa kita lakukan 4 bulan? Karena untuk melakukan riset itu minimal itu harus 2 bulan. Jadi kita tahu nih seperti apa demand-nya. Jadi seperti itu.
Siap. Kita harapin nanti tarian Pasembahan itu Pak bisa buka acara kita kan itu keren kan Pak. Tari Pasembahan, tari piring Ya. yang bisa injak-injak kaca itu Kan gitu. seru juga itu, Cak. Mari kita bayangkan itu terjadi kapan kan gitu. Nanti ada Pak Heri Fitrianto di samping Mbak Woro. Nah, tadi, betul. ada Pak Gitu. Budi Lica Chandra tadi juga di Nah, sampingnya. betul kan itu Pak. Itu bakalan seru itu. Ya. Mbak Ike tetap di Indonesia aja, Mbak. Kita sama Pak Rifka. Silakan Jadi- Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan. Bukan hanya produknya yang ditawarkan tapi kulturnya, budaya kita juga kita perkenalkan seperti itu, Pak. Bagaimana orang tahu rendang kalau nggak tahu Sumatera Barat seperti itu kan? Budayanya gitu ya. Iya, kan Siap, itu. siap, Itu siap. yang paling utama sebenarnya. Kan itu. Kalau Juga orang sebenarnya di Padang, sini juga bukan hanya mempromosikan terkait produk, tapi secara tidak Wisata. langsung juga kita, ya betul, kultur dan tourism sebenarnya. Jadi memang itu kita kemas seperti itu. siap. Jadi multiplier effect jadinya ya Mbak Woro ya. Exactly, yes. Akhirnya mereka dapat budaya kita, penasaran, datanglah ke Padang gitu ya. Ya. Atau- Jadi kenapa kita juga tidak gusung Bali? Di situ kita gusung ini karena tidak komplit videonya, itu kita gusung waktu itu Kalimantan, Dayak, dan Jawa Barat gitu. Kenapa kita tidak gusung Bali? Karena ya Bali mereka sudah paham sekali. Kita mau mempromosikan bahwa Indonesia ini luas, bukan hanya Bali seperti itu. Kalau Bali udah Jadi- branded lah gitu ya Mbak ya. Exactly, ya. Bahkan mereka taunya Bali itu bukan bagian dari Indonesia, tapi Indonesia di Bali gitu loh. Negara sendiri malah gitu. Baik, masih ada Bapak Ibu di ruang Saya chat. tambahan dikit Pak Rifka. Silakan Pak Budi. Jadi waktu ke Turki kemarin, kebetulan konsolosnya ini Pak Jeffrey ini asli Maninjau nih. Turki. Jadi beliau kok lama Mbakna. Mana Sumatera Barat kok lah sejak 2003 terakhir kopi Pejanggu itu tidak ada lagi. Nah, jadi ke kami di Bang Nagari yang berlima kemarin ke sana membana ini bahasa Indonesianya Membenar. benar. Membana susah juga membana tuh tolonglah. Memohon ya. Memohon bener itu ada Memohon sangat. yang memohon dengan sangat itu sampai saya dikasihnya kartu nama kalau ada apa-apa tolong saya kalau perlu gahiden nanti kita siapkan katanya. Yang di Bukit Tinggi mungkin kopi Pak Janggu itu perlu lagi tapi saya sudah nggak connect sama sama ownernya karena sejak 2003 kemarin itu kan. Nah, kalau mau dimitigasi lagi boleh nanti kalau ada teman-teman dari Syariah Bukit Tinggi di sini dihubungi gitu kan. Nanti saya kasih kontak nomor Pak Jeffrey Ardi asli Maninjau. Asli Sumatera Barat. Nah, dia lah membana tuh. Nanti kalau apa-apa saya lah Denny Pak jangan Putus Pak Budi. saya Nah, orang membana Sumatera lu Barat, sinyal tapi ya. saya jual Jaringan produk Pak daerah Budi. lain tuh. Jaringan membana lo jaringannya. Ya jaringannya ya. Hujan kali. Hujan di sana Pak Heri. Enggak, Pak Budi lagi di Jakarta itu. Oh, Ya. Jakarta hujan Pak Heri. Oh, Iya. Jakarta pantesan. Jadi semangat yang kita ambil tadi Mbak Ike, Pak Iya, Budi siap. itu menyampaikan bahwa Ini banyak potensinya gitu kan. Iya, ini ya, betul. Iya, Ketangkep. hujan saya di Jakarta, Bu. Iya, Ya, Bu, ketangkep Pak. banyak potensi tapi jalurnya banyak yang nggak ngerti, Bu. Itu aja. Jadi kalau Iya, usul Bundorina tadi itu untuk mengadakan short course untuk UMKM, saya rasa itu ide paling bagus, paling cemerlang lah itu. iya baik Pak. Kalau kita Mudah-mudahan. tinggal ngumpulkan UMKM kita, insya Allah bisa. Teman-teman cabang siap. Iya, Kita nanti bisa ajukan ininya ya Pak, surat officially ya Kalau terkait. itu Pak Rika, Siap, Bundo. Pak Pak Rika, Muhyiddin, Siap, silakan siap. Pak Muhyiddin. Pak Rika. Ada Pak dari Rifka, Pak Muhyiddin mau Sadar. bicara, Pak Rifka. Ya. Silakan Pak Muhyiddin Sadar. Terima kasih, saya sudah mengikuti acara ini dari tadi, alhamdulillah sangat menarik. Jadi mengenai kopi Janggui nanti saya bisa bantu. Yang kedua, kita punya debitur juara rendang Sumatera Barat. Nanti kita coba informasikan karena dia
juara rendang Sumatera Barat dengan berbagai macam varian. Ada selain dari rendang daging, ada rendang lokan juga bermacam-macam rendang ya. Jadi ini sudah secara packaging sudah distandarisasikan secara SNI-nya. Dan nanti kita coba komunikasikan melalui Pak Rifka Abadi, nanti kita akan informasikan. Ini suatu peluang yang cukup menarik karena kalau kita sudah ada jalan untuk ekspor, itu sudah memberikan suatu kesejahteraan pendapatan kepada nasabah-nasabah kita untuk bisa lebih baik. Saya rasa ini suatu kegiatan yang sangat positif, harus serius kita untuk menindaklanjutinya. Karena selama ini kita bermain di domestik dan ekspor ini adalah hal yang sangat menjanjikan menurut saya. Itu saja mungkin komentar Pak Rifka, nanti kita coba diskusi dengan Pak Rifka secara pribadi tentang debitur-debitur kami yang punya produk yang layak untuk diapakan lah sebelum di asesmen terlebih kemudiannya oleh Ibu Woro ya. Kita minta arahan-arahan binaan juga karena ini perlu dalam rangka meningkatkan penjualannya. Itu saja mungkin komentarnya Pak Rika. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhyiddin. Lagi di Kabupaten Padang Pariaman ya Pak Muhyiddin. Pak Mon dari Steba, Bu Ike. Oke, dari Steba, dari Kota Padang. Oke, terima kasih Pak Mon. Ya, jadi ada potensi juga ini dari cabang Steba punya beberapa nasabah-nasabah binaan yang juga bisa kita akses nanti ke depan. Terima kasih Pak Mon. Insya Allah nanti kita coba bersama ya Pak Mon. Data-datanya akan kita coba review nanti. Silakan Bapak Ibu yang lain. Atau ada advice lain yang bisa kita dapatkan pada udah 2 jam ya Mbak Ike. Udah 2 jam, iya. Bapak, saya mau tanya, selama ini yang dilakukan pendampingan UKM Bank Nagari seperti apa, Pak? Kalau yang secara teknis langsung real itu belum ada sejak. Tapi kita memang melakukan kunjungan ke nasabah ada. Tapi memang tidak terlalu intens untuk bisa mengembangkan usahanya sampai ke ekspor segala macam, enggak. Tapi kalau nanti ada nasabah ini dia mau bikin usaha ini, nah itu mereka biasanya konsultasi juga dengan kita gitu. Kalau memang bagus seiring dengan usaha yang lama silakan. Tapi kalau enggak kita kasih beberapa rambu-rambu lah, ini nanti takutnya beresiko segala macam. Palingan masih sekedar itu sih, Cak. Siap. Tapi ini gara-gara Mutigo ini kita bisa merubah pola kita ini, Cak. Ya, semoga Pak Rifka. Ya, saya memang tapi itu yang memang harusnya dilakukan semuanya, Pak. Sekarang ini seperti itu. Karena kondisi seperti ini, NPL juga tinggi-tingginya, kondisi bisnis lagi nggak menentu untuk UKM-nya, bagaimana kita mensupport kan itu. Dan juga running-nya perbankan juga bisa jalan dengan bagus kan itu. Ya, seiring kalau NPL Bank Nagari turun, Cak. NPL-nya Bank Nagari turun. Ya, syariah, Pak. Syariah NPL Bank Nagari turun. Saya yakin. Bagaimana kalau kita menghilangkan NPL-nya kan gitu, Pak? NPL-nya turun. Ya, intinya apa yang disampaikan bisa hilang semua. Apa yang disampaikan Pak Mon tadi itu selain mensejahterakan nasabah, ya karyawan Bank Nagari atau Bank Nagari secara keseluruhan kan juga tersejahterakan juga akhirnya gitu kan. Karena kita punya potensi nasabah yang akan lebih besar gitu. Iya. Produk-produk kita juga akan lebih berkembang karena kita harus mengakses ke luar negeri juga gitu kan. Betul. Iya, betul. Oke, silakan Bapak Ibu jika masih ada. Ini udah jam 9 di situ ya Mbak Woro ya? Ya, sudah terang jam 9 pagi. Di samping Mbak Woro udah ada matahari kayak ini. Udah ada matahari di samping. Tadi masih gelap gitu. Ya, matahari terbit itu jam 9 kurang. Jam 9 kurang. Ya. Oke. Sekarang suasananya kalau di kita seperti jam 6 pagi. Ya. Memang jauh beda ya. Kalau winter waktunya pendek Pak Rifka. Jadi jam 5 kita udah gelap. Oke. Jadi siap-siap nih Pak Mon, Pak Budi, Pak Eri Fitrianto, kita jalan-jalan ke Belgia. Ini kita langsung temuin ini Mbak Woronya untuk bisa dapat Iya, langsung kita bikin expo khusus untuk Bank Nagari ya. Iya. Sumatera Barat ya. Sekalian mau lihat matahari. Rumah Gadang di sana kan ada. Rumah Gadang ada di sana, ada tariannya. Sebenarnya
pariwisata Sumatera Barat keren-keren kan itu. Iya, itu dia tuh, Cak. Itu yang wajib kita jual juga nanti ke depannya. Pasti. Nah, itu produk selain produk. Sebenarnya khususnya untuk peselancar ya. Peselancar Perancis, Belgia itu banyak loh ke Sumatera Barat, ke pulau apa gitu ya? Mentawai. Mentawai, exactly. Ya, ada Bang Nagari cabang Mentawai ada Mbak Woro. Iya. Itu mereka itu terkenal Sumatera Barat itu karena betul. itu ya. 10 ombak terbaik di dunia Mbak Woro, Mentawai. Ya. Jadi nanti waktu expo produk-produk Sumatera Barat di Belgia, kita bawa kesenian Mentawai ke sana. Ala rasopai, rasonya. Udah rasa nyampe aja kita di Belgia nih ya Pak Rifka. Dibawa si kere itu ya Pak Mon. Iya. Baik. Boleh langsung kirim surat ke Pak Heri ya Pak Rifka ya. Boleh. Ya, silakan Bu Rina. Nanti kita tindak lanjuti apakah nanti kita mau skala besarnya nanti akan kita coba diskusikan juga dengan tim-tim. Kami pikir ini juga bagus sekali untuk portfolio Bank Nagari menjadi pilot project bank yang memang concern kepada membangun atau mencetak eksportir gitu ya Pak Rifka ya. Betul. Karena ya itu tadi sebenarnya peluang ini memang yang harus diambil karena pasar di sini tuh udah menunggu nih. Jadi kami tinggal menunggu produsen yang siap aja, yang siap secara mentality, yang siap secara produk, yang memang bisa membangun ekosistem dan sustainable trade tadi. Jadi seperti itu. Jadi yang penting itu ya UMKM ya produksi. Nanti demand-nya kita siapkan, kan gitu. Packaging segala macam untuk proses akses segala macam kita siapkan gitu. Iya. Untuk packaging sendiri sebenarnya biasanya UKM sendiri memang beberapa yang sudah siap gitu. Kalaupun informasi di belakang itu biasanya informasi di belakang itu memang belum memenuhi, misalnya masih berbahasa Indonesia, ya tidak perlu mengganti, cukup menempelkan stiker saja. Jadi mereka juga tidak keluar cost lebih besar untuk kalau pesan packaging itu kan harus 10.000, 50.000 kan begitu. Nah, ini kita mencoba untuk mensiasati bagaimana supaya cost itu tidak keluar terlalu besar juga. Begitu loh, Pak Rifka. Baik, siap. Ini ikhtiar kita bersama, Mbak Woro. Iya. Bunda Rina, Mbak Ike. Iya. Dan juga Cak Budi. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita bersamai nanti ke depan. Yep. Baik, kita masih kalau tidak ada lagi. Ini saya sedikit aja penutup. Boleh. Closing statement dari Mbak Ike, silakan Mbak. Iya. Tadi saya dari sudut pandang saya dan atas nama Mutigo juga untuk UMKM yang ada di bawah binaan Bank Nagari Syariah, artinya di dalam saat ini belum terbentuk komunitas yang formal, tetapi nasabah Bank Nagari yang bergerak di UMKM itu sudah ada dan sudah sangat banyak sekali. Nah, ini mungkin hak paten untuk pendampingan untuk menembus pasar luar negerinya ada di Mutigo Indonesia. Tapi namun begitu karena ini judulnya kolaborasi dan sinergi, pembiayaannya bukannya tidak mungkin kita bermitra Mutigo Indonesia dengan Bank Nagari Syariah. Artinya UMKM yang selama ini telah dibesarkan dan didampingi oleh Mutigo Indonesia menembus pasar luar negeri, tentunya kita juga bisa bermitra untuk di sisi pembiayaannya dengan Bank Nagari Syariah. Dan tentunya kami juga berharap kalaulah bisa tentu ada spesial kekhususan untuk UMKM yang ada di bawah Mutigo Indonesia yang sudah ada selama ini dan akan terus dicetak di kemudian hari. Mungkin itu aja Pak Rifka. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Ike. Jadi special case ini nanti memang kalau ini berjalan kita pastinya akan menyiapkan juga mungkin ada pembiayaan khusus untuk ekspor gitu. Itu akan dinamis sekali prosesnya. Terima kasih closing statement-nya Mbak Ike. Kita minta juga dari Mbak Woro closing statement-nya. Closing statement saya, mari kita cetak eksportir. Hanya itu. Bersama-sama bersinergi itu jauh lebih baik hasilnya. Siap. Ya. Jadi intinya bersama-sama kolaborasi pendampingan harus kita laksanakan. Terima kasih Mbak Woro. Bu Dorina, silakan Bu Dorina. Sudah sih Pak ya. Sudah kebanyakan ngobrol saya. Siap. Ada Cak Budi? Ada mungkin closing? Saya mau mungkin aja. Selamat datang di Infinite Game. Selamat datang. Siap.
Kami akan siapkan juga nanti. Baik, Pak Eri Fitrianto terakhir. Silakan Pak Eri. Ya baik, pertama saya terima kasih ya, kasih yang tak terhingga pada Mutigo dan kawan-kawan semuanya ya atas diskusi pada siang hari ini. Kalau di Belgia pagi ya, Mbak Woro ya. Ya Pak. Kemudian kami ini sebenarnya sudah nggak sabar untuk gimana kita merealisasikan, mewujudkan langkah-langkah kita ke depan ini. Yang pasti ya kita siap untuk hal tersebut dan kita sudah menyiapkan tim ya. Dan tadi mungkin untuk pembiayaan tadi yang disinggung oleh Bu Ike tadi ya, biasanya kita juga mengcustom ini. Kita semuanya mengcustom apapun kebutuhan pembiayaan. Terutama yang sebentar ini kan kita lagi untuk yang sekarang ini misalnya untuk rentenir. Kita khusus membuat marandang itu, melawan rentenir di daerah Minang ya. Nanti bisa jadi ya kan ini pembiayaan untuk eksportir ya, UMKM eksportir. Bisa jadi kita custom untuk hal tersebut. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan segera ya. Jadi kolaborasi ini merupakan suatu rahmat juga bagi Bank Nagari Syariah, bagi Mutigo, bagi masyarakat Sumatera Barat juga. Amin. Mungkin itu saja closing statement kami dari Bank Nagari. Sekali lagi terima kasih Mbak Woro, Mbak Mutigo dan Cak Budi juga semuanya, Mbak Rina dan kawan-kawan semuanya di Bank Nagari secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eri Fitrianto, terima kasih Mbak Woro, terima kasih Bunda Rina, Cak Budi, Mbak Ike yang sudah kasih kembali Pak Mas hijrah ke Jakarta. Terima kasih juga kawan-kawan, Bapak Ibu yang hadir dalam Pojok Syariah 6 kali ini. Mudah-mudahan ini bukan hanya sebatas diskusi di web Zoom ini saja, tapi mudah-mudahan ini menjadi lebih aplikatif dan menjadi catatan bagi kita bersama untuk bisa menaikkan kelas para UMKM yang ada dan yang sudah kita bina di Bank Nagari Syariah. Dari saya sebagai host, Rifka Abadi mengucapkan terima kasih banyak atas semua partisipasinya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Heri, teman-teman dan sama-sama. Izin pamit ya.